Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Mohon maaf, minggu lalu saya lagi keluar kota ya, jadi kuliahnya asinkron dulu. Kemarin kan sudah ada rekamannya juga ya, pada dasarnya sama saja. Oke, kita lanjutkan di minggu ke-6 ya hari ini ya, mengenai tegangan sederhana. Oke, ini minggu terakhir bersama saya ya, minggu depan sudah mulai dengan Pak Ahmad Korda, kemudian minggu selanjutnya itu UTS ya, minggu ke-8 itu UTS. Terus nanti dilanjut lagi dengan Pak Tria ya. Oke, mungkin kita lanjutkan dulu ya. Nanti untuk yang kurang-kurang jelas mungkin nanti kalau masih ada waktu kita bisa bahas ke belakang ya. Untuk tugas, untuk latihan-latihan yang kemarin juga bisa nanti dibahas. Oke, sekarang mengenai tegangan sederhana. Di sini minggu ke-6 materinya sebentar ini sudah. Oke. Tegangan sederhana tegangan ya. Pertama kita harus tahu dulu yang namanya tegangan atau stres di situ. Jadi tegangan itu adalah kalau kita membayangkan ya suatu benda. Jadi ketika suatu benda itu menerima gaya dari luar, catatannya itu di sini adalah gaya dari luar ya. Maka benda tersebut dapat berubah bentuk atau terdeformasi. Ya ini sama ya contohnya kalau misalkan untuk benda-benda yang lunak ya, itu kan bisa terlihat yang lebih paling mudah itu kan seperti plastik atau apa yang lunak-lunak itu kan ketika kita katakanlah tekan atau misalkan kita tarik di situ itu kan bendanya akan berubah seperti karet misalkan ya. Kalau misalkan kita karet itu kita tarik dia kan akan mulur ya. Bentuknya itu kan berubah, tidak tidak kalau benda-benda yang keras itu kan kita tarik pun masih masih susah susah gitu ya, tidak berubah, tidak terdeformasi di situ. Nah, ini adalah kata kuncinya itu adalah benda tersebut menerima gaya dari luar dan bendanya dapat berubah bentuk atau terdeformasi di situ. Pada dasarnya sebenarnya tidak berubah bentuk pun bisa dia mengalami tegangan atau stres ya di situ. Cuman yang umumnya itu kan ketika kita berikan gaya dia akan berubah bentuk atau terdeformasi di situ. Nah, pada dasarnya karena material itu semua jenis material itu pada dasarnya itu tidak kaku sempurna. Jadi walaupun benda yang kita anggap keras, sangat keras sekalipun, pada dasarnya tidak benar-benar kaku di situ. Pasti ada benda itu pasti mengalami terdeformasi, mengalami deformasi di situ, pasti mengalami perubahan bentuk jika kita berikan gaya tertentu ya di situ. Itu benda apapun, benda sekeras apapun lah, katakanlah kita benda yang bayangan keras, misalkan batu atau misalkan baja sekalipun itu memiliki tingkat kekakuan tertentu di situ. Tidak sepenuhnya kaku sempurna, sehingga pasti akan mengalami terdeformasi di situ, akan mengalami perubahan bentuk. Nah, di sini ada lagi yang namanya ketahanan internal. Ketahanan internal benda terhadap deformasi tersebutlah yang menghasilkan tegangan atau stres jadinya. Jadi ketika kita berikan gaya, nah si benda itu akan mengalami stres sebenarnya kan, karena dia selalu pada dasarnya kan ingin mempertahankan bentuknya supaya tidak sampai terdeformasi, tidak sampai berubah bentuknya. Nah, dia pasti ketika diberikan gaya dari luar itu dia ada kecenderungan untuk mempertahankan bentuknya, resisten di situ. Nah, itulah yang akan menghasilkan tegangan. Resisten di dalam bendanya itu yang menghasilkan tegangan ketika kita diberikan gaya di situ. Ya pada dasarnya sama ya, mirip kalau misalkan kita belajar mungkin ya mahasiswa di sini kita sambil belajar, banyak bebannya, banyak mata kuliahnya, banyak tugas, banyak eh, yang hal lain gitu ya. Manusia pun kan bisa mengalami stres ya umumnya ya. Ketika kita mengalami banyak masalah, banyak yang harus dikerjakan, maka kita akan muncul ya anggaplah itu sebagai gaya eksternal gitu dari luar gitu kan. Nah, ketahanan internal kitanya, ketahanan kita terhadap stresnya itu yang akan menentukan di situ apakah kitanya yang break up gitu, yang pecah gitu, ataukah yang bisa menahan si stresnya itu di situ. Mirip-mirip lah kira-kira seperti itu konsepnya ya. Nah, di sini ada yang namanya tegangan sederhana. Sebelum kita bergerak nanti ke tegangan-tegangan yang lebih rumit, pada dasarnya tegangan sederhana ini seringkali disebut sebagai direct stress. Karena terbentuknya itu akibat kondisi pembebanan langsung. Jadi ketika kita berikan gaya langsung di situ, dia langsung akan mengalami tegangan. Langsung
ada ketahanan internal. Jadi kita misalkan bendanya kita tarik atau kita tekan, secara otomatis dia langsung mengalami stres di situ. Itulah yang disebut tegangan sederhana atau direct stress ya di sini. Nah, di sini untuk klasifikasi tegangan, tegangan itu jenisnya tapi seperti tadi ya. Kan ada saya sebelumnya kan sudah dikatakan tarik, tekan, itu adalah klasifikasi tegangan di sini. Yang di sini ada untuk simple atau direct stress itu ada 3, yaitu stress tension atau tarik, kemudian ada stress compression atau tekan. Ini kan sudah ya, di awal kita kan sudah berbicara mengenai tension dan compression ya. Di kemarin di pertemuan dari awal minggu kedua sampai ke minggu kelima itu kan kita membahasnya mengenai tension dan compression ya. Nah, ini sebenarnya ada satu lagi yang dinamakan tegangan geser atau shear stress biasanya kita sebutnya. Nah, ini nanti kita bahas apa itu tension, compression, dan bagaimana itu shear stress ya. Untuk kedua itu adalah indirect stress. Jadi kalau tadi tegangan sederhana itu ada direct stress yang memberikan tegangan langsung. Sementara untuk tegangan yang secara tidak langsung itu ada 2 di sini, yaitu bending atau tegangan tekuk, dan juga ada yang namanya tegangan puntir atau torsion di sini. Ini yang masuk ke dalam klasifikasi indirect stress. Ada lagi satu lagi, klasifikasi tegangannya itu adalah kombinasi dari kedua jenis stres ini, kedua jenis tegangan di sini. Baik itu ada simple stress dan indirect stress. Ya, simple atau direct stress dan indirect stress digabungkan, kombinasi dari kedua jenis tegangan di sini. Nah, ini ada kombinasi dari jenis 1 dan 2, bisa jadi kombinasi dari tension dan torsion. Jadi kita tarik sambil kita puntir di situ. Terus kemudian bisa juga dari shear dan bending atau compression dan torsion segala macam itu bisa kita kombinasi di situ. Atau si benda tersebut bisa mengalami stres yang terkombinasi baik itu direct maupun indirect. Nah, kalau misalkan kita lihat ke rumus perhitungannya, ketika tegangan sederhana itu terbentuk, maka besar tegangannya itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan di sini ya. S sama dengan F per A. Di mana S-nya adalah tegangan rata-rata. Satuannya itu baik bisa dalam PSI atau dalam Pascal ya. Tergantung diketahuinya apa atau dicarinya apa. Tapi umumnya biasanya sih kalau di material itu di pipa-pipa di situ itu banyak juga yang menggunakan PSI biasanya ya. Sekian ribu PSI, sekian ribu atau sekian ribu megapascal juga ada sebenarnya. Tapi ya memang rata-rata pasti umumnya di antara PSI atau Pascal atau megapascal biasanya. Nah, F-nya itu adalah gaya luar yang menyebabkan tegangan tadi. Jadi kan tadi tegangan itu diakibatkan oleh adanya gaya luar. Jadi tegangan itu terjadi di dalam benda, di dalam bendanya, bukan dari luar. Gaya dari luar itulah yang menyebabkan tegangan di dalam benda tersebut di situ. Gitu ya. Nah, satuannya bisa dalam pound atau bisa juga dalam newton. Nah, dan dibagi dengan satuan luas di situ. Luas area di mana tegangan terbentuk. Satuannya dalam meter persegi atau inch persegi atau satuan lainnya ya. Umumnya kalau misalkan kita gunakan PSI, itu biasanya satuannya inch pound gitu kan. Biasanya kan pound per square inch gitu kan. PSI itu. Atau Pascal. Pascal itu kan apa ya, berarti kilogram newton per meter, kilogram newton meter berarti ya. Ini kan F itu apa? F itu kilogram meter per second kuadrat kan ya. Ya kan ini kan F itu 9 M kali A ya. Berarti ini kilogram meter per second kuadrat ya. Dibagi dengan A-nya itu meter persegi. Berarti ini habis, ini naik coret ke atas ya. Jadi kilogram per meter second kuadrat gitu kan. Ini yang dinamakan Pascal ya. Atau apa, Newton meter juga bisa ya sebenarnya kan. Newton meter juga bisa ya. Seperti itu. Ini kan Newton gitu ya. 1 Newton per meter mungkin ya.
Kira-kira seperti itu. Ya, Newton per meter ya. Oke. Nah, di sini, jadi kalau misalkan kita lihat tadi, kan satu rumusnya itu S atau stres sama dengan F per A di situ. Gaya per satuan ruas. Jadi kalau misalkan kita lakukan gaya tarik ya, kita misalkan punya baja lah, silinder baja ya. Baja berbentuk silinder, kita misalkan punya baja berbentuk silinder atau ya ini bentuknya misalkan padat ya. Katakanlah ini baja dengan berbentuk silinder dan padat, tidak ada ininya ya, tidak ada lubangnya di situ. Bukan berbentuk seperti pipa, tapi berbentuk silinder padat di situ misalkan. Dan penampangnya itu seragam di setiap sisinya. Ini sama semua di situ. Nah, jadi kalau misalkan kita tarik si baja ini, kita berikan gaya eksternal sebesar F di situ, maka baja ini akan mengalami stres di situ kan. Dia akan mengalami stres. Nah, berapa besar stresnya itu? Ini di setiap titiknya kita bisa lakukan perhitungan. Karena ini kan seperti kita lihat ya di sini rumusnya kan S sama dengan F per A kan. Jadi sifatnya itu kan persatuan titik. Kita cek di sini titiknya. Kalau misalkan kita cek stres di sini berapa, kita cek stres di sini berapa gitu ya. Nah, di setiap titiknya kita bisa cek. Nah, karena di sini penampangnya seragam ya, ketika kita berikan gaya dari luar sebesar F, maka dia akan mengalami stres sebesar, katakanlah di sini kita posisinya di posisi 1 ya, stresnya di sini misalkan. Kita ingin lihat stres di posisi 1 berapa. Berarti kita bisa pakai rumus tadi S1 sama dengan F per A1. F-nya kan karena ini F keseluruhan kan. Eksternal, gaya eksternalnya kan sebesar F gitu. Dibagi dengan penampang di titik ini. Penampang di titik ini titik 1 gitu kan. Jadi A1. Nah, karena penampangnya sama, berarti kan ini kan gayanya pasti sama kan. Di semua bagian baja ini F-nya sama kan. Jadi F-nya tetap di situ. Nah, A2-nya, di sini A2-nya kan karena penampangnya seragam sama, berarti A2-nya sama. Makanya S1 sama dengan S2 sama dengan S3, dan di sini kalau misalkan kita punya titik 4 ya sama dengan S4 sama dengan S5 dan seterusnya ya. Artinya tegangan di setiap titik di sepanjang di sepanjang silinder baja ini itu sama tegangannya kalau penampangnya seragam. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau penampangnya berbeda di situ? Sama, kita punya benda juga, katakanlah di sini baja juga, silinder baja tetapi ukurannya berbeda di situ. Dia sama-sama mengalami gaya tarik di situ, tension juga sebesar F, ya, menerima gaya tarik dari luar sebesar F, gayanya sama. Nah, di sini kita bisa lihat di sini. Kalau kita ingin hitung stres di titik 1, stres di titik 2, stres di titik 3 di situ, ya kita bisa lihat lagi tadi persamaan tadi S sama dengan F per A. Kalau misalkan S1, F-nya kan sama ya. F per A1. A1-nya kan ini besar ya. Kalau ininya besar, F-nya tetap, berarti S-nya kan kecil kan ya. S-nya kecil di situ. S1-nya. Sekarang untuk S2. S2 itu di sini A-nya lebih kecil. A di sininya lebih kecil ya. A2 itu kan dia lebih kecil daripada A1. Kalau A2-nya lebih kecil dari A1, berarti F-nya kan tetap di sini. Berarti S1-nya akan lebih besar, S2-nya akan lebih besar kan. S2-nya akan lebih besar dari S1. Begitu juga dengan S3 di sini. Di titik 3. Dia juga pasti akan lebih besar lagi. Jadi semakin kecil penampangnya, ketika kita berikan gaya dari luar, maka stresnya akan lebih besar dibandingkan dengan tempat lain yang penampangnya lebih kecil, lebih lebar, lebih besar di situ. Dengan kita berikan gaya yang sama pada penampang yang berbeda, maka akan menghasilkan tegangan atau stres yang berbeda juga di situ. Ini kelihatan kan? Kalau misalkan S3-nya ini kan kecil di sini. F-nya sama, berarti stresnya akan menjadi besar. Nah, bagaimana dengan tegangan tekan di sini? Nah, katakanlah kita punya batang ya, di sini punya barok baja persegi. Kita punya
punya balok baja, tuh ya, misalkan seperti ini ya. Nah, kita punya balok baja, terus kemudian balok baja tersebut ditekan sebesar F. Berapa tegangan tekan dari balok baja tersebut, yang dialami balok baja tersebut? Sama ya, ini juga sama kan, S sama dengan F per A. Jadinya kalau S1 di sini sama dengan F per A1 di situ. Karena A1-nya sama dengan A2, berarti S1-nya pasti sama dengan S2. Begitu kan? Di situ. Nah, di sini paling nanti sesuai dengan konsensus sebelumnya gitu. Kalau misalkan kita gunakan misalkan gaya tekan itu adalah negatif di situ. Angkanya misalkan negatif ya, kita berikan di sini negatif, maka akan tegangannya akan bernilai negatif pula gitu kan. Tapi yang negatifnya ini adalah artinya adalah dia mengalami tegangan tekan di situ. Seperti itu. Kalau misalkan tadi tensile, kalau misalkan sebelum-sebelumnya kita sudah sepakat bahwa tensile itu positif, maka tegangannya itu akan bersifat positif atau dia mengalami tegangan tarik di situ. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan benda seperti ini? Misalkan kita punya benda ya, bendanya berbentuk mirip trapesium ya, tapi sebenarnya ini kalau dari atas seperti piramida tapi yang dipotong gitu ya. Gitu kan, kalau kita lihat dari atas itu kan seperti ini. Ini ya. Karena ada dudukan seperti ini, terus kemudian kita pasang, kita berikan di sini benda. Kita berikan di sini benda sebesar W Newton di situ. Di sini ada benda dengan beratnya W Newton di situ. Nah, dengan memberikan W Newton di sini, artinya kan benda ini, benda yang berbentuk trapesium ini atau penyangganya ini, dia kan seolah-olah menerima tegangan kan, bukan tegangan. Dia menerima beban dari luar, menerima gaya dari luar, external force kan. Ini kan W-nya ini kan dia menekan ke sini. Jadi seolah-olah dia mengalami benda yang trapesium ini ya, benda yang ini, dia mengalami seolah-olah mengalami tegangan tekan, gaya tekan gitu kan, gaya tekan sehingga di titik-titik ini dia mengalami tegangan tekan. Nah, karena luas penampangnya berbeda, berarti di setiap titik ini dia akan mengalami tegangan yang berbeda-beda angkanya. Jadi kalau misalkan kita lihat di A di sini kan, terus kita lihat dari atas ya, kita lihat dari atas potongan atasnya, berarti ini S-nya sama dengan F per A di situ kan. Kalau di sini S sama dengan F, katakanlah per B gitu misalkan. Seperti itu. Nah, dia stresnya itu di setiap posisi akan mengalami stres yang berbeda. Dan tentunya S di A ini pasti akan lebih besar dibandingkan S di B. Seperti itu kan. Ini kan luas penampangnya lebih kecil ya, dibandingkan dengan luas penampang yang B. Ini contoh aplikasinya. Nah, itu tadi adalah gaya atau tegangan tekan dan tegangan tarik ya. Nah, di sini ada lagi satu lagi, tadi kan ada yang ketiga itu adalah tegangan geser. Ini contohnya kalau misalkan kita punya dua batang baja yang dibaut di sini. Nah, kemudian si dua batang baja itu yang dibaut itu kita tarik di situ dengan gaya sebesar F. Dia tarik ke sini, di sini tarik ke sini. Nah, di bautnya ini akan mengalami tegangan berupa tegangan geser. Tadi kalau misalkan apa yang membedakan tegangan geser dengan tegangan tarik? Kalau tegangan tarik itu misalkan ini baut ya. Ini bautnya seperti ini. Katakanlah ini baut. Kalau tegangan tarik itu dia mengalami seperti ini. Dia tarik arahnya kan sama ya, berlawanan, hanya berlawanan di situ kan. Di posisi ke atas semua di situ gitu. Nah, kalau geser si baut ini kan dia ke batangnya ini kan sama-sama, batangnya memang ditarik ya. Batangnya, kedua batang ini ditarik di situ. Tapi bautnya sendiri dia mengalami, yang satu ini dia di bagian atas mengalami ke sini kan. Mengalami gaya ke keluar ke kiri. Sementara bagian bawah dia mengalami gaya ke kanan di situ. Nah, inilah yang disebut dengan tegangan geser. Ketika dia ditarik, maka akan muncul tegangan di sini. Tegangannya arahnya berbeda kan.
Karena yang satu sisi dia ditarik ke kiri, satu sisi ditarik ke kanan. Jadi ada gaya atau tegangan geser di situ. Si bautnya ini mengalami tegangan geser yang kalau misalkan bautnya ini tidak kuat menahan tegangan gesernya ya bisa patah seperti gambar di sini. Ya kan? Artinya ini bautnya dia tidak kuat menahan bebannya, tidak kuat menahan tegangannya, stresnya, akhirnya bautnya patah di situ. Patahnya di sini gitu kan. Ya, di sini ada baut yang menahan gaya geser, kalau yang B ini baut yang patah akibat adanya gaya geser. Jadi kalau misalkan gayanya sangat besar, bautnya sudah tidak kuat menahan lagi, akhirnya terdeformasi atau bisa langsung patah di situ. Nah, sekarang contoh untuk kasus pertama, ya sekalian ya, mungkin untuk pemanasan lah. Di sini ada sebuah batang baja berdiameter 1 inch diberikan beban tarik sebesar 6.000 pon. Nah, berapakah tegangannya? Coba dikerjakan ya. Ini kan cepat saja ya, 1 menit mungkin selesai ya. Coba. Di sini beban tarik sebesar 6.000. Berarti F-nya kan 6.000 ya. F-nya sama dengan 6.000 pon. Batang baja berdiameter 1 inch. Diameternya 1 inch. Ya kan? Berarti kalau misalkan kita hitung, berapa tegangannya S sama dengan F per A kan? Sebenarnya F per A-nya apa? VR kuadrat. Atau sama dengan 1/4 VD kuadrat. Gitu kan ya? Berarti kita hitung tinggal 6.000 dibagi 1/4 V kali 1 kan. Nah ini berapa nih? Coba. Nah seperti ini kan. Jadi hasilnya 7.640 PSI. Atau pon per square inch. Dan dia mengalami tarik posisinya. Karena di sini bebannya beban tarik ya. Berarti tegangannya adalah tegangan tarik di sini. Nah, sekarang untuk kasus yang kedua, sebuah batang dengan penampang berukuran 100 kali 100 mm dengan panjang 150 mm mengalami beban tekan sebesar 45 kN. Hitung tegangannya. Nah, di sini kan bebannya tekan ya. Nampangnya berukuran 100 kali 100 mm. Panjangnya 150 mm ternyata. Hitung tegangannya. Sama, S sama dengan F per A ya. Sini tegangan tekannya 45.000 dibagi dengan penampangnya berapa di sini? 100 kali 100 mm. Berarti kan 0,1 kali 0,1 meter ya. 45.000 dibagi dengan 0,01 di sini. Berarti sekitar 45.000 kali 100 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sekitar 4,5 mega kan. Megapascal. Gitu ya. Nah, 4,5 megapascal. Dan dia mengalami beban tekan di situ. Atau kalau misalkan bisa juga kita menggunakan karena dia bebannya tekan, kita tulis di sininya negatif gitu. Itu bisa juga. Jadi hasilnya 4,5 mega atau minus 4,5 megapascal, gak apa-apa. Tapi itu kan menunjukkan bahwa tegangannya itu adalah tegangan tekan di situ. Tapi jika seperti ini juga boleh, kita langsung ikut hitung saja. Nanti tinggal dituliskan, diberikan keterangan di belakangnya tekan di situ. Jadi seperti ini ya untuk menghitung tegangan. Nah, sekarang untuk kasus ketiga, kita punya gambar benda seperti pada gambar di samping ya. Seperti ini. Nah, berapa besar tegangan geser rata-rata pada area ABCD? Jika kita berikan gaya tekan sebesar F ya pada penampang BC ini ya. Kita tekan di sini. Sebesar 2.000 pon dengan AB-nya itu panjangnya 8 inch, BC-nya 4 inch.
di sini 4 inch. Nah, silakan dicoba ya untuk latihan. Nanti kalau sudah selesai bisa langsung jawab saja ya. Mungkin cepat saja ya, sepertinya ini mungkin 1-2 menit selesai ya harusnya ya. Di sini F-nya 2000. Dia mengalami tegangan geser. Ada yang bisa? Berapa kira-kira jawabannya? 62,5 C bukan Pak? 62, 0,5 C. Mas 2 C ya. Oke, kita lihat ya. S sama dengan F per A 2000. Luas penampangnya bagian bawah kan dia mengalami geser, berarti luas penampangnya ABCD ya. Berarti 8 dikali 4, 32 ya, hasilnya 62,5 PSI ya. Dan dia mengalami geser. Oke, mudah ya kan? Nah, sekarang untuk kasus yang keempat. Jika beban tarik diterapkan pada baut, kemudian tegangan tarik terbesar akan terjadi pada area di potongan AA dibandingkan potongan BB. Jadi kalau misalkan kita punya baut seperti ini, tegangan tarik terbesarnya ada di daerah AA dibandingkan dengan daerah BB. Nah, katakanlah baut itu menahan beban sebesar 6.000 pon. Nah, maka coba dihitung tegangan pada potongan AA ini dan tegangan pada potongan BB di sini. Di sini diketahui diameternya pada potongan A itu diameternya ya. Diameternya 0,8466 dan BB ini ada di 1 inch. Sekarang coba dihitung berapa tegangannya. Apakah benar gitu ya? Pernyataan di atas ini yang pertama ini apakah benar di situ? Pada baut ya kan di sini kan tegangan tarik terbesar akan terjadi pada area di potongan AA dibandingkan dengan potongan BB. Nah, sekarang kita coba hitung di situ. Nah, dengan menghitung ini artinya kita tahu kan, oh ternyata kalau misalkan kita baut itu akan cenderung patah di bagian mana di situ. Artinya kalau misalkan kita punya benda terus kita tempel di situ dengan menggunakan baut, kita tahu bagian baut yang paling rentan terhadap patah itu di bagian mana di situ. Bisa dihitung dari sini ya. Ini kan sama ya, S sama dengan F per A. Kalau misalkan SAA ini di sini FAA, ya F-nya sama ya, F per A di sini. 6.000 dibagi dengan V per 4 dikali ini kan, 0,8466 dikuadratkan. Yang ini berapa? Yang SBB-nya juga sama di sini kan. 6.000 per V per 4 kali 1 kan, dikuadratkan. Hasilnya bisa terlihat di sini. Jadi di bagian A ini ternyata dia akan mengalami tegangan sebesar 10.660 PSI. Sedangkan di bagian B ini tegangan yang diterimanya hanya sebesar 7.640 PSI. Di sini. Artinya plus minusnya ya kurang lebih di bagian BB ini tegangannya 75% lebih ke ya 75% dari tegangan A gitu kan. Artinya 25% lebih rendah dibandingkan dengan tegangan di posisi A di sini. Seperti itu ya. Ini kurang lebih ya. Kasarannya itu sekitar 75% kan. 75-76% di bagian B ini. Nah, makanya kecenderungannya di sini akan dia mengalami tegangan yang paling besar dibandingkan dengan posisi baut yang lain. Itu untuk tegangan sederhana ya. Mungkin itu sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Sebelumnya saya Bayhaqi 125-20022. Ya. Izin bertanya untuk yang tegangan geser itu, Pak, tadi. Ya. Yang di kasus 3. Iya. Ya, oke. Itu kan berarti pakainya luas penampang yang ABCD.
geser gitu. Berarti misal kalau yang pada slide yang baut patah tadi, boleh kembali ke slide yang ada baut patahnya tadi. Patah ya. Sebentar. Ini Nah, contoh berarti soal. itu Oh, ini. nah, iya. Berarti itu nanti misal tegangan geser pakainya luas penampang si bautnya itu ya, Pak? Ya, luas penampang yang ini, yang di sini. Jadi kan kalau misalkan ini bautnya kan bentuknya biasanya Oh, silinder oke, ya. Pak. Nah, nanti luas penampangnya luas penampang yang di sini. Sama seperti tadi di sini kan. Di contoh soal yang keempat ini kan sama ya. Nah, hitungnya itu adalah luas penampang yang ininya. Karena dia mengalaminya kan memang tegangannya kan tegangan geser. Artinya di sini dia mengalami, katakanlah dia ke atas, di situ yang di sini dia mengalami tarikan ke bawah. Nanti tinggal dilihat di mana si pertemuannya. Di situ misalkan di sini dia baut ini menghubungkan dua batang baja gitu ya. Di sini di sini dan di bagian di sini. Gitu. Nah, artinya kan dia pertemuan dua batang bajanya itu kan di sini kan, posisinya di sini. Berarti luas penampang yang dihitung untuk tegangan geser itu ya di sini luas penampang yang ini. Kalau dia pertemuannya itu di titik ini, coba kita hapus dulu ya. Kalau misalkan menahan di bajanya ini di sini gitu ya. Seperti ini, terus kemudian di sini juga ditahan juga ada. Nah, katakanlah di sini gitu ya. Sorry, ini hapus saja. Katakanlah di sini gitu. Nah, yang akan mengalami gaya geser itu kan di sini kan. Bagian ini dan bagian ini gitu kan. Bautnya dia yang menahannya itu posisinya di sini gitu kan, yang mengalami gesernya ya. Was penampangnya berarti was penampang yang ini di situ. Gitu. Jadi tergantung nanti posisinya seperti apa. Kalau tadi dilihat di sini kan, nah bautnya kan di sini ya, posisinya itu di bagian yang penampangnya besar tadi kan, di situ. Makanya dia akan yang dihitung was penampang di sini. Nah makanya kalau kita ingin menggunakan baut gitu kan, kalau kita gunakan di baut, misalkan dia nempelnya tidak di sini ya, tapi misalkan menempelnya justru di permukaan yang paling kecil di sini, yang mengalami yang bagian ulirnya itu. Ketika kita pasang, misalkan kita pasang, terus di sini itu tidak sampai bagian yang tebalnya, tapi misalkan di sini itu bagian yang ulirnya. Artinya kan luas penampangnya di situ paling kecil. Justru di situ akan mengalami stres yang paling besar gitu kan. Nah, akibatnya dengan diberikan dengan gaya yang sama, gitu, dan kita memberikan gaya eksternal yang sama, gitu, kecenderungan patahnya itu akan menjadi lebih besar gitu kan. Kalau misalkan bautnya ini posisinya di bagian ulirnya di situ. Kalau misalkan pertemuan antara dua batang bajanya itu bertemu di bagian ulirnya, nah itu yang akan menjadi kondisi kritis kan. Dibandingkan dengan posisi yang lebih tebal di sini kan. Tadi kalau misalkan yang luas penampangnya 1 inch itu kan hanya 7.600 lah katakan tadi kan hasil perhitungan sebelumnya PSI. Sementara yang di sini mencapai 10.000 PSI dengan beban yang sama di situ. Nah, artinya kan kecenderungannya di sini lebih mudah patah gitu kan. Batasnya katakanlah misalkan kekuatan bautnya ini hanya 10.000 gitu kan. Hanya 10.000 PSI gitu misalkan kekuatan bautnya. Kekuatan baut ini menahan beban. Sedangkan di ulir tadi itu kan 10.000 sampai 10.600 kan. 10.600 PSI. Artinya dia sudah melebihi batas kemampuannya, pasti patah gitu kan. Tapi kalau misalkan bautnya ini dipasangnya di sini, di bagian yang tebalnya yang 1 inch tadi, dia hanya mengalami tegangan sebesar 7.600 gitu kan, 7.600 PSI. Artinya walaupun kemampuan bautnya ini 10.000 ya masih punya 75% di bawahnya, berarti masih aman gitu kan posisinya. Nah ini yang harus diperhatikan tadi. Itu yang membedakan tadi kan kenapa ada ulir. Bagaimana kita menghitung. Apa sih bedanya kalau misalnya kita baut terus di bagian ulir dan di bagian atasnya, bagian yang memang padatnya. Jadi ulirnya kan sudah ke bagian yang lain di situ. Nah itu yang kita hitung di situ. Jadi posisinya itu kalau kita masang baut, ya harus di bagian yang penampangnya paling besar di situ. Jadi kalau bentuk baut kan tadi kan seperti ini ya. Nah, gini kan, baut itu kan tidak semua ada beberapa baut yang mungkin bagiannya ada ulir semua ya. Tapi umumnya itu kan pasti ada bagian yang di luar ulirnya itu. Nah, dipasangnya itu posisinya harus di bagian ini, jangan di bagian ulir. Karena kalau di bagian ulir tadi ya tadi di
di sini bedanya mungkin dari sini diameternya tidak terlalu jauh ya, bedanya kan cuma 0,15 lah, katakanlah di sini bedanya 0,15 inch gitu. Itu kan kecil sekali ya bedanya. Tapi ternyata bebannya itu dia jauh kan 25%. Kemampuan menahan bebannya bedanya bisa sampai 25%, padahal kalau kita lihat di sini diameternya itu cuma beda 15% gitu kan. Ini kan satu, ini 0,85, berarti kan bedanya 15%. Tapi 15% ini ternyata setelah dihitung kemampuan menahan bebannya beda sampai 25%. Artinya kan cukup signifikan kan di situ. Nah, ini yang kita lakukan perhitungan di situ. Kalau misalkan melihat struktur-struktur gitu kan, kalau misalkan kita lihat di lapangan itu kan banyak kan struktur-struktur itu disambungnya kan dengan cara dibaut kan. Itu nah, khawatirnya kan kita bagaimana ini kalau misalkan bautnya yang patah gitu kan, nanti strukturnya bisa sampai rubuh gitu kan. Bisa sampai runtuh ya. Kalau ada orang di situ kan ketimpa atau dan lain-lain, kerusakan alat, kerusakan mesin segala macam gitu kan, itu akan sangat berbahaya gitu. Gitu ya, Hakim. Oh iya Pak, cukup jelas Pak. Makasih Pak. Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali? Untuk tegangan sederhana ya. Kalau tidak ada, ya itu untuk materinya sudah selesai ya untuk tegangan sederhana ya. Artinya materi dengan saya sudah selesai tadi, dari mulai di awal itu kita membahas mengenai sistem-sistem gaya ya. Ada concurrent, non-concurrent, coplanar, non-coplanar, dan sebagainya. Kemudian kita lihat sistem-sistem gayanya. Kalau misalkan sistem gaya non-concurrent coplanar seperti apa, concurrent coplanar seperti apa, itu sudah ada ya. Kita juga sudah juga belajar menghitung ya, menghitung gaya-gaya dengan menggunakan Cremona di situ. Bisa juga dengan menggunakan tegangan statis yang perhitungan sigma fx, sigma fy sama, dan terus ada juga sigma moment ya. Nah itu. Nah mungkin sekarang kita bisa review ya, review sampai dari pertemuan awal sampai pertemuan terakhir. Mungkin kita bisa diskusi saja, masih ada waktu berapa menit ya ini ya. Kita coba lihat dulu. Sekarang jam berapa ya? 7.40 ya. Kita masih punya 1 jam lagi berarti. Oke, kita sih diskusi saja mungkin hari ini ya. Kan kalau materinya kan sudah selesai. Nanti kita tinggal diskusi dari mulai pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6 ya. Karena minggu depan sudah dengan Pak Warda ya, sebelum UTS di situ. Oke, silakan kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan. Tidak ada? Oh, ada. Viko, silakan Viko. Ya Pak, halo, kenalin dulu Pak, 2520.055. Iya. Jadi saya mau tanya Pak, soal kemarin itu kan hitung tegangan gaya kritis gitu ya, Pak. Iya. Di titik A, B, C, D. Nah, itu kalau misalnya udah dapat semua gayanya cuman dari 3 titik, itu perlu ngecek lagi nggak Pak yang di titik satunya lagi? Di titik satunya lagi. Oh, itu Misalnya yang ya, yang kemarin Pak. yang kemarin latihan atau apa ya? Coba saya cek dulu ya. Tugas itu Pak. Kita lihat, buka dulu ya. Buka dulu. Iya Pak. Iya, ini ya yang non. Sebentar, saya share screen dulu ya. Beban kritis ya. Yang sebentar, cek dulu. Nah, ini ya contohnya misalkan yang ini ya. Nah, yang ini ya contohnya. Gimana tadi? Itu
saya udah dapat kayak F1, F2, F3, F4, F5-nya, tapi cuman dari 3 titik gitu, Pak. Itu gimana? Apa Oh, perlu 3 titik itu ya, misalkan di titik A, C, dan D itu ya. ya gitu, Pak? Oh, itu ya bisa saja yang lakukan yang B juga bisa dihitung, itu hanya untuk konfirmasi apakah sudah sama atau belum gitu kan. Kalau misalkan berbeda berarti kan ada yang salah dari hitungan kita gitu kan. Tapi kalau misalkan jumlahnya begitu itu sama, cuman mungkin beda arah saja ya, berarti sudah selesai, sudah benar gitu. Yang jadi yang titik satunya itu untuk konfirmasi saja. Oh, Ya sebaiknya sih dilakukan perhitungan lagi gitu, hanya untuk mengecek apakah itu sudah benar atau tidak di situ. Gitu ya. baik, terima kasih, Pak. Oke, yang lain, apakah ada yang kurang jelas lagi? Karena ini ya, hari ini kan terakhir dengan saya ya. Selanjutnya nanti kan dengan Pak Ahmad Kordan dan Pak Tria. Nanti kan UTS itu kan sekitar 2 minggu lagi gitu. Jadi nanti kalau memang kurang jelas, lebih baik ditanyakan sekarang gitu. Jadi nantinya saat UTS sudah langsung ini ya, sudah paham semuanya. Khawatirnya nanti kan kalau minggu depan dengan Pak Korda kan ada materi lain, terus nanti waktunya mungkin sudah habis ya, lebih sulit gitu. Tapi kalau memang sudah jelas sih tidak apa-apa. Nanti tinggal dibuka lagi mungkin rekaman-rekaman yang kemarin ya, untuk sampai latihan ya itu bisa. Boleh saja. Apa saya mau nanya, Pak? Ya oke, silakan. Itu untuk tugas kemarin tuh saya belum ngerjain karena saya kira deadline itu hari Minggu, Pak. Oh Tapi itu ya. tahu pas hari Minggu saya buka tiba-tiba assignment close. Saya itu patokannya grup WA soalnya bukan itu deadline yang di Edunex. Ya itu Jadi kelihatannya saya saya belum salah submit. ini. Saya kayaknya salah setting itu waktu kemarin, mungkin tanggalnya kepindah 1 ya. Saya harusnya tanggal 27, malah kayaknya kekliknya atasnya itu. Jadi memang ketutup, tapi nggak apa-apa kalau misalkan belum, atau misalkan ini bisa susulkan saja ya. Bisa lewat WhatsApp. Kemarin beberapa ada yang mengirimkan juga lewat WhatsApp ya. Nanti kalau memang belum, kirimkan saja lewat WhatsApp aja, nggak apa-apa. Masih saya buka sampai hari ini ya. Kalau besok saya udah nggak terima lagi. Oke, Pak. Ya. Itu ya. Saya kemarin saya juga baru ngeh ketika di WhatsApp ya. Nah, kenapa ini kok banyak yang WhatsApp tugas gitu kan? Saya juga belum cek lagi Edunex. Begitu saya lihat tuh, kok tanggal 26 ternyata waktu saya buat assignment itu kayaknya ya kepindah 1 di situ. Jadi ya salah ini. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kemarin kan sudah ada juga yang kirim WhatsApp juga. Ya sekarang oke lah. Misalkan yang belum ada yang belum kirim, saya kasih tambahan waktu lah sampai hari ini ya. Sampai hari ini sore atau siang, sore lah, sore boleh sampai sore. Selebihnya saya nggak ini lagi ya. Saya nggak terima lagi pengumpulan tugas ya. Oke. Oke, ini siapa? Raden Nabil ya. Raden Nabil, silakan. Kenalin Nabil Sulaiman 6088. Oke. Aku masih nggak paham tentang materi minggu keempat, slide halaman ke-21, Pak. Perhitungannya tuh kayak gimana ya, Pak? 21 ya, sebentar. Ini kan materi keempat, slide 21. Yang ini ya. Ya, Pak, betul, Pak. Itu kan sigma B-nya bisa kayak gitu ya, Pak. Coba kita lihat dulu ya. Di sini. Suatu derek membawa beban 2000 pon, batang DG berbobot 500 ya. Batang DG-nya ini berbobot 500, tiang BE-nya berbobot 400. BE-nya yang vertikal ya. BE-nya itu yang vertikal. Cari reaksi di E, di D, di C, di B, dan di F ya. Abaikan berat batang CF. Berarti yang ini tidak ada beratnya ya, diabaikan. Oke. Nah, solusinya di sini. Pertama kita buat dulu free body-nya ya. Jadi kan kita semua bentuk free body-nya dulu. Tadi itu bentuknya seperti ini. Karena dia di sini penampangnya penumpunya penumpu jepit kan ya. Ini kan penumpu jepit. Dia bisa menahan ke atas, geser, dan juga momen gitu kan. Ya. Nah, artinya dia memiliki gaya di sini FAX dan FAY.
di situ ya. Terus kemudian di sini ini beban-bebannya, yang kita lihat di sini kan batang-batang D sampai G. Di sini bebannya 500 pon, dan di sini juga ada beban yang digantung ya, yang digantung sebesar 2000 pon. Berarti ada beban di titik G ini, beban ke bawah 2000 pon, di tengahnya ini ada beban dari batang DG sebesar 500 pon, ini di tengah-tengah ya, pusat massa. Dan di sini pun sama, di batang EB pun ada beban ya, beban di pusat massanya sebesar 400 pon. Nah, sekarang kita lihat tegangan FB ini bekerja di sepanjang kabel. Ini kan ada kabel ya, kabel untuk menahan di sini. Nah, seolah-olah kan kalau misalkan dia ada beban ke sini, di sini, dan di sini, maka beban di sini kan dia akan melawan. Berarti kan ada beban, ada gaya yang mengarah ke di sini, ke A ya, di situ. Jadi gaya-gayanya di titik B itu ada FB sepanjang kabel dengan panjangnya 30 derajat ya. Di sini kan 60, berarti kalau di sini 60 ini 30 derajat. Oke. Ini kita gambarkan dulu semua ya. Terus di sini kan karena dia penjepitnya penumpunya jepit, ada gaya yang melawan di situ kan, FEX dan FEY. Nah, sekarang gaya-gayanya kan dari satu sistem yang besarnya ini sudah ada ya. Kita lihat sistemnya secara keseluruhan dulu, terus kita buat komponen-komponen gayanya. Di sini sudah ada 6 ya, 6 komponen gaya di situ. Nah, sekarang kita hitung statisnya ya, statikanya. Ini kan posisinya harus kondisinya statik semua kan, kondisinya harus sama dengan 0 semua. Nah, berarti yang pertama kita lihat ini kan ada momen juga kan di batang ini ya, di batang momen ini kan ada momen. Nah, reaksi di E ini kan sulit diketahui karena ada variabel yang sulit dihitung di situ. Kalau kita lihat di posisi ini ya, di reaksi di E di sini. Kalau misalnya ingin kita lihat di sini kan sigma ini kan kita lihat di sini ada yang ke bawah, di sini ada yang ke kiri gitu kan. Untuk yang horizontal dia bisa dihitung. Selesai ya. Karena kan dia sama dengan 0, kalau Fx-nya diketahui, Fb yang ini berarti Fb sin ya. Fb sin-nya diketahui kan berarti yang horizontalnya bisa dihitung. Tapi kalau yang vertikal, di sini kan yang tidak diketahui ada 2. Oh, sebenarnya bisa ya, bisa juga dihitung sebenarnya ini. Di sini vertikalnya kan bisa. Di sini Fb sin ya. Di sini Fb cos berarti kan. Fb cos 30. Di sini ada beratnya 400, ada FEY. Tapi nilai FB-nya kita belum bisa dapat kan di situ. FB-nya belum bisa dapat, jadi belum bisa kita cari di sini. Masih ada 2 variabel yang tidak diketahui, FEY dan FB di situ. Nah, untuk mengetahuinya itu bagaimana? Kita tidak bisa pakai Fx sama dengan 0 karena tidak diketahui ya. FB tidak diketahui, Fx juga tidak diketahui. Tapi kita untuk menghitung FY sama dengan 0 juga sulit juga kan. Sigma FY sama dengan 0 juga tidak diketahui juga. Berarti kita bisa hitung dengan cara menggunakan momen di situ kan. Kalau misalkan kita menggunakan momen, terus kita ambil momennya di titik B di situ, gitu, supaya menghilangkan variabel yang tidak kita ketahui kan. FB ini kan tidak kita ketahui. Di sini kan bisa jadi hilang karena tidak dihitung kan pusat momen ya. Nah, di pusat momen ini kan yang bisa FEY ini kan sudah tidak perlu dihitung kan. Karena kan dia sejajar dengan momen kan, tidak tegak lurus. Artinya bisa kita hitung di sini ada FEX dan juga ada dari sini yang ini kan. Kita hitung momen di sini kan ada yang dari sini, ada yang ini, dan ada juga yang ini kan. Kalau yang di sini kan kita yang FY-nya tidak perlu dihitung kan, karena sejajar. Nah, dengan cara menggunakan ini, momen-momen di sini, kita bisa dapatkan nilai FEX kan. Karena tinggal variabel FEX aja yang tidak diketahui dari momen-momen di sini. Akhirnya kita dapat FEX. Kalau kita dapat FEX di sini, kita bisa hitung FB sin kan. Kita bisa hitung FB sin, kita bisa dapat FB. Kita bisa dapat FB, maka persamaan yang sigma FY-nya juga bisa selesai di situ kan. Bisa diketahui juga. Nah, kan FEX, kita lihat FX sama dengan 0, berarti kita bisa dapatkan FB. FB-nya dapat, sigma FY sama dengan 0, kita bisa dapatkan FEY kan ini. Nah, secara keseluruhan artinya dari sistem yang besar ini kita bisa dapatkan semua komponen gayanya kan. Ini sudah dapat, ini sudah dapat, ini sudah dapat. Begitu. Nah, sekarang kan karena pertanyaannya itu kita cari di titik E,
E-nya kan udah oke. Di titik pertanyaan berikutnya itu di D, di C, dan di F kan. Yang B juga sudah ketemu kan. Di E dan B udah ketemu. Tinggal 3 lagi. Di D, C, dan F. Artinya kita harus lihat per komponen gitu kan. Kalau ini kan sudah di bagian komponennya saja kan, di bagian batang CF dan batang BD gitu kan untuk titik C ini kan. Untuk titik D ini dia di batang BE dan batang DG kan. Nah, itu harus dilihat per komponen di situ, per member. Nah, makanya kita buat free body diagram untuk per membernya di sini dilihat. Katakanlah kita itu ingin melihat free body diagram di member yang DG-nya di sini. DG-nya kan di sini tadi titik D kan. Titik D itu ada FDX dan ada FDY di sini kan. Nah, di sini. Nah, ini kan penumpunya ini apa nih di sini? Dia kan hanya bisa bergerak ke atas ke bawah kan. Berarti ya di sini. Ini istilahnya kan penumpunya itu kan tidak bisa dijepit juga kan, sama ya, pada dasarnya kan sama. Ini kan dia dijepit sehingga bisa bergeraknya ke atas ke bawah gitu kan. Dia kalau misalkan ditarik juga bisa kan. Dia bisa ditarik juga ke kanan. Dia juga bisa ditarik ke atas gitu kan. Mirip dengan penumpu ini. Makanya dia di sini bisa akan mengalami gaya menahan dan gaya ke atas. Ini kan mirip sama yang di sini ya. Hampir sama. Jadi kalau misalkan kita lihat member ini, member DG di sini, ketika dia di sini menahan beban sebesar 2000 pon, di sini punya masanya berat dirinya sendiri sebesar 500 pon, dan di sini ditarik juga kan. Di sini ada CF, batang CF kan. Batang CF itu dianggap tidak memiliki massa, sehingga anggaplah itu sebagai tali kan, misalkan sebagai tali gitu kan. Yang tidak ada massanya. Berarti dia akan mengalami reaksi kan. Kalau misalkan talinya ini kan dia mengalami gaya tarik kan. Talinya ini kalau misalkan dia supaya tegang gitu kan, dia pasti harus tarik kan. Kalau misalkan posisinya itu tekan, itu kan kalau tarik ditekan itu kan harusnya kan mulur ya, bukan mulur, sorry. Misalkan kabel gitu. Ketika dia ditekan kan ke atas gitu. Sedangkan ini kan posisinya tegang gitu kan. Kalau posisinya tegang berarti tali itu kan mengalami gaya tarik gitu. Berarti member CF ini sebenarnya mengalami gaya tarik gitu kan pada dasarnya. Tapi karena kita lihat itu membernya ini member DG, bukan member CF-nya, bukan bagian ini gitu. Nah, yang di sini kan dia mengalaminya gaya tarik gitu kan. Karena dia akibat ada beban ke bawah ini kan seolah-olah dia mengalami gaya tarik si member DG, CF-nya ini ya, batang CF-nya ini. Nah, kalau kita lihat CF-nya ini dia memang mengalami tarik, tapi kan yang kita lihat di sini adalah DG-nya. Di titik DG di batang DG ini ketika dia mengalami tarik di sini, gaya tarik dari batang CF, maka dia akan memberikan reaksi di situ kan. Makanya dia kalau kita lihat di member DG-nya yang dilihat itu gayanya ke arah kiri di situ. Gaya di titik F-nya itu adalah ke arah kiri karena dia melawan karena dia merupakan reaksi dari adanya gaya CF di situ. Gitu. Makanya di sini buat arahnya ke kiri di situ. Jadi FF. Nah, sekarang kita kan sudah punya komponen-komponen gayanya kan di situ. Di sini ada dari berat, di sini karena dia ada reaksi kan, di sini ada aksi kan. Ini kan aksinya ke bawah semua, berarti kan ada reaksi ke atas gitu kan. Di sini juga sama karena dia ada di sini gaya ke kiri, berarti dia di sini pasti akan ada reaksi juga ke kanan di situ. Nah, sekarang kita sudah dapat di sini kan gaya komponen-komponen gaya di satu bidang itu sudah di satu batang itu sudah ada semua. Tinggal kita lihat yang belum diketahui apa. Oh, FDX belum diketahui, FDE belum diketahui, FF juga belum diketahui. Yang kita punya cuma 2. Oke, kira-kira apa yang bisa diselesaikan terlebih dahulu di sini? Di sini kita punya yang kita lihat yang arah vertikal misalkan. Vertikal di sini ada 2 yang diketahui, 1 yang tidak diketahui. Oh, berarti sigma FY bisa dihitung di sini. Jadi kan kita bisa lakukan perhitungan sigma FY sama dengan 0 gitu kan. Berarti kan di sini 2000 ditambah 500 dikurangi FDY gitu kan. Berarti kita bisa dapatkan FDY-nya berapa? Sekitar 2500 gitu kan. Sekarang kita lihat horizontal. Oh, horizontal pun ternyata bisa nih. Belum bisa ya. Horizontal belum bisa karena dua-duanya tidak diketahui besarnya berapa. Artinya kita harus menggunakan momen dulu di situ.
supaya bisa mengetahui salah satunya. Katakanlah yang ditahan kita di sini, di situ. Kita buat pusat momen di sini supaya menghilangkan satu variabel, karena kan variabel yang horizontal ini ada dua nih. Sebenarnya kita bisa buat momen di sini, kita bisa buat momen di sini gitu kan, tapi kan akan kita cari perhitungan yang paling mudah di situ. Kalau misalkan kita buat momen di sini, berarti kan perhitungannya cuma 3 nih. Dan ini diketahui semua, ini tidak diketahui. Gitu. Makanya kita buat di sini hitung sigma momen. Sigma momennya sama dengan 0. Dihitung di sini momennya ini berapa, ke sini ke bawah kan. Di sini ada jarak 8 kali 500. Yang di sini berapa? Di sini 16 kali 2000 gitu kan. Ini salah dengan jarum jam. Yang di sini berapa? Dia berlawanan dengan arah jarum jam gitu kan. Dari sini jaraknya 9 kali ini gitu kan. Jadi kita bisa dapatkan FF dari sini. FF-nya sudah diketahui, berarti kita bisa hitung FDX di situ. Lalu kita gunakan sigma FY, Fx sama dengan 0. Akhirnya kita bisa dapatkan semuanya kan di sini. Kita bisa dapatkan FF, bisa dapatkan FDX. Kita juga sudah dapatkan FDY kan. Artinya di member ini kita sudah dapat di titik D dan di titik F, ya kan? Tadi kan pertanyaannya di E, di B, di C, di D dan di F kan? Ya. Yang E sudah kan? E dapat. Di B dapat, ya. E oke, B dapat. Di D juga sudah kan? Di D sudah, F sudah. Oh, berarti tinggal satu nih di C yang belum. Yang di C sekarang kita lihat di sini. C-nya itu ada di mana? Oh, batangnya batang 2 batang ini ya. Makanya kita buat free body di 2 batang itu tadi. Kita fokuskan di batang yang vertikalnya saja karena ini kan cukup pakai yang tadi ya. Nah gitu. Ini sama konsepnya. Ini kan tadi kan CF ya. CF-nya ini kan dia mengalami tegangan tarik kan. Dia sebenarnya tarik ke sini kan, keluar situ. Karena dia mengalami tegangan tarik, berarti di batang ini, batang yang berdiri yang BD ini, BE ini, batang BE ini, dia akan muncul reaksi di situ. Reaksinya ke kanan. Makanya FC-nya ini di sini arahnya ke kanan di situ. Dan kita dapatkan kan tadi FF itu kan sama kan, di sini kan FF. Nah, FF ini kan sama dengan FC kan. Sigma Fx sama dengan 0 di sini. Berarti kan FC-nya kita dapat 4000 di situ. FB juga sudah diketahui sebelumnya di perhitungan awal. Kita sudah dapatkan FB. Ini semua sebenarnya sudah didapatkan kan semuanya gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini ternyata semua sudah didapatkan, tinggal dicek saja kan. Kita tinggal konfirmasi saja apakah gayanya semuanya sudah benar, angkanya itu sudah saling menghilangkan, sudah sama dengan 0 atau belum gitu. Kan ternyata kan sudah sama dengan 0 kan, tadi FC sama dengan FF gitu kan. FD-nya ini kalau kita hitung gitu kan, komponen-komponen yang vertikal dan horizontalnya dihitung semua sudah sama dengan 0 semua gitu kan. Oh, berarti kalau sudah semua 0 semua ya sudah diketahui. Berarti kita sudah dapatkan nilai-nilainya. Tinggal kita hitung posisinya yang miring-miring ini di mana. Seperti tadi gitu kan. FE ini kan FE itu kan sebenarnya kan 2 ini kan. Posisinya kan ke kanan dan ke atas. Ini kan sebenarnya jadi resultan gitu kan. Di penumpu ini kan jadi resultan di sini. Nah, resultannya berapa di situ? Tinggal kita hitung. FE-nya itu sebenarnya berapa derajat atau resultannya itu berapa derajat dari arah horizontalnya gitu. Dari sini tuh kemana gitu kan. Oh, ternyata di sini 71,2 derajat dari arah horizontal. Yang FD, ternyata dia kan FD juga sama. Ini kan menghasilkan resultan kan. Resultannya ke sini gitu. Nah, resultannya berapa di sini? Resultannya ini berapa? 32 derajat dari arah horizontal di situ. Yang FB kan sudah jelas, ya kan? Di sini 30, di sini tadi kan 60 gitu kan. Dari arah horizontalnya berarti 60 derajat. FC dan EF ya posisinya horizontal gitu. Seperti itu. Nabil ya tadi. Bagaimana? Masih kurang jelas atau sudah jelas? Gimana Nabil? Oh, oke. Siap. Itu ya. Yang lain juga. Jadi kita lihat itu kita lihat sistem besarnya dulu. Setelah sistem besarnya baru kita lihat per member gitu. Sistemnya cara menghitungnya gitu ya. Oke, Naufal silakan. Oh ya, makasih Pak.
Perkenalkan lagi Pak, Naufal 125 1901. Oke. Saya mau nanya, yang di C-nya nggak ada gaya vertikalnya ya Pak? Ke atas atau ke bawah gitu. Di C-nya itu kan dia kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat kan sebenarnya sudah dihitung ini ya. Nah, di sini pada dasarnya kan di sini kan ini saja ya. Ini kan dia tidak mengalami beban lain. Di sini kan fungsinya CF ini hanya menahan batang DG ini kan. Menahan batang DG dan menahan batang CF di sini. Di sini dia tidak mengalami gaya ke atas, tidak mengalami gaya horizontal. Karena dia bukan resultan kan. Kalau misalkan dia mengalami ke atas itu kan berarti akan menghasilkan resultan kan. Kalau misalkan di titik C gitu ya. Katakanlah dia misalkan ada gaya ke atas atau gaya ke atas lah misalkan gitu. Kalau misalkan dia mengalami gaya ke atas terus gaya ke sini gitu. Berarti kan akan ada gaya resultan gitu kan. Tapi kalau posisi ini kita lihat di sini dia tidak mengalami gaya apa-apa. Kalau misalkan di sini kan dia miring. Kenapa di D dia misalkan ada gaya ke atas? Karena posisinya kan di sini miring. Posisinya itu di sini kan kalau misalkan dia ditarik, ini kan tensile gitu. Tarik ya. Tariknya ini kan ada sudutnya. Kalau dia ada sudutnya, ada vektornya, berarti kan dia akan ada ke atas dan ke bawah gitu kan. Di D-nya ini dia mengalami reaksi akibat adanya gaya tarik dari member DG gitu kan. Makanya dia akan muncul sumbu X dan sumbu Y-nya di situ. Tapi kalau di sini, kalau di titik C ini, dia kan posisinya horizontal. Dia hanya mengalami gaya tarik saja. Dan gaya tariknya pun sudah di horizontal kan. Artinya tidak ada gaya lain. Kecuali kalau CF-nya ini punya berat. Kalau tadi CF-nya ini dia memiliki berat, berarti kan ada gaya ke bawah di situ. Kalau dia ada gaya ke bawah, berarti di sini di C ini harus ada gaya ke atas untuk menahan posisi ini. Begitu juga dan di CF kan, dia pasti ada gaya ke atas juga di situ. Tapi karena di soalnya kita abaikan di sini beratnya, artinya gaya yang bekerja di batang CF ini hanya gaya tarik di situ, gaya horizontalnya. Makanya di titik C itu tidak ada komponen gaya yang ke atas gitu. Nopal. Oke Pak, makasih Pak. Mau nanya satu lagi boleh Pak? Ya, silakan. Yang di sebelumnya si Cremona tadi Pak. Cremona yang Cremona ya. kemarin. Ya. Di slide Cremona ya ini ya. Bisa ke yang sesudahnya nggak? Yang gaya nomor 3. Nomor 3 ya. Sebentar. Nah ini ya. Ya. Oke. Kemarin kan di sini gambarnya kayak yang miringnya itu kayak satu kotak gitu Pak. Satu kotak. Kalau misalnya dia jauh jadinya kan jadi 4 kotak gitu. 4 kotak ke kiri, 4 kotak ke atas kan. Ke bawah. Nah, itu tuh emang selalu sama gitu ke kiri ke kanannya Pak, atau bisa 2 kotak ke kiri, 4 kotak ke bawah gitu Pak? Oh itu kan tergantung sudutnya. Jadi gini, kalau misalkan kita yang diketahui ya, nah di sini aja kita lihat di sini kan ini 2P akar 2 kan. Ini kan berarti posisinya kalau 2P akar 2 gini artinya ke sini 2P ke sini 2P kan. Karena di sini gayanya itu kan berarti gayanya dia 45 kan, 45 derajat arahnya kan. Nah, ini kalau misalkan saya buat di sini ya. Tadi kan sudutnya karena dia 4 kotak ke bawah dan 4 kotak ke atas karena posisinya di sini kan. Sebentar ya. Mana? Contoh soalnya yang di sini ya. Nah, ini. Nah, contoh soalnya kan di sini kan kasus 1 ini kan tadi itu kan 2P akar 2. Karena gaya yang diberikan itu di sini F-nya itu adalah ditulisnya 2P akar 2 di situ. Gitu kan. Artinya kalau 2P akar 2 ya kita buat komponen gayanya di sini berarti kan ini artinya 2P ini 2P gitu kan. Oh, berarti ini sudutnya 45. Ya kalau sudutnya 45 makanya dia sudutnya tadi kan 4 kotak pasti kan sama semua. Tapi kalau misalkan nanti saya buat di sini misalkan gitu ya. Misalkan contoh soalnya ini A, ini B, ini C, ini D gitu. Saya buat di sini misalkan diberikan F tapi di sini sudutnya misalkan 30 derajat gitu. Nah, itu pasti akan beda nanti komponen gayanya. Kalau ini 30 derajat kan berarti nanti di sini ke bawahnya kan beda. Ini kan F gitu kan. Berarti kan di sini jadinya F sin 30 kan.
Yang di sini F cos 30 gitu kan. F cos 30. Kalau misalkan dibuat misalkan jadi ininya misalkan F-nya ini sama dengan P gitu kan. Berarti kan nanti di sini jadi P cos 30, P sin 30. Nah, itu nanti ke perhitungan kotaknya kan jadi beda. Kalau misalkan saya buat di sini sudutnya 54 gitu kan. 53 gitu. Terus di sini F-nya kan berarti kalau misalkan F-nya 5, berarti kan di sini ini kan berarti 4 ya. Kalau sin itu berarti 4 kan. F-nya 4 ke bawah dan 3 ke kanan gitu kan. Otomatis nanti di sini juga beda. Nanti kotaknya kan kalau kita buat beda. Kotaknya bisa jadi nggak pas, nggak satu-satu, nggak sama gitu kan. Mungkin di sini jadi bisa jadi 3 ke kanan gitu kan. Misalkan nanti sini jadi 4 ke bawah, itu bisa macam-macam. Nanti tergantung dengan sudutnya. Karena di sini contoh soalnya memang sudutnya 45, jadi kita gambarkan di sini garis-garisnya ya sama gitu kan. Begitu dapat yang miring ya sudah otomatis pasti besarnya sama kan. Kayak tadi ya di sini ya. Nah, yang miring-miringnya tadi kan 4 kotak ke bawah, 4 kotak ke yang di sini ya tadi ya, gambar ketiga tadi kan. Atau ya sama sih. Atau F5 lah yang paling gampang itu kan F5 di sini kan. Nah, F5-nya kan jadinya satu kotak gitu kan. Kalau misalkan ini memang pas bikinnya sudutnya 45, tapi kalau sudutnya lain-lain di sini bisa saja bukan miringnya tidak 45, ini kan jadi 45 lagi kan. Ini 45. Tapi kalau misalkan sudutnya lain mungkin nanti F5-nya jadi ke sini gitu. Jadi bisa jadi satu kotak ke bawah, 2 kotak ke kiri gitu kan. Jadi sudutnya di sini berapa gitu kan, beda lagi jadinya kan. Jadi 1 per berapa ini gitu. Jadi nanti itu tergantung soalnya. Nanti kalau soalnya saya buat misalkan sudutnya 37, sudutnya 30, 60, itu bisa berubah gambarnya gitu. Nanti dihitungnya tinggal ya hitungnya, tapi kan tetap bisa dihitung kan. Itu kan tinggal trigonometri saja kan, kita buat gambar begitu dapat titik pepotongannya kan nanti kita bisa lihat, bisa hitung di situ. Kira-kira seperti itu, Naufal. Oh ya, oke Pak. Makasih banyak Pak. Ya. Itu ya, jadi jangan terlalu terpaku dengan contoh soal, nanti sudutnya saya bisa diubah, terserah saya nanti kan bisa dibuat berapa saja kan, bisa macam-macam, jadi itu harus hati-hati nanti kalau pas ujian ya, kalau misalkan diminta buat diagram Cremona, dicek lagi apakah ini memang sudah 45 atau sudut yang lain, nanti caranya kan sama ya, caranya kan tidak berubah ya kan, masih gitu-gitu juga, cuma nanti perhitungan kotaknya itu yang akan jadi beda, nanti hasil akhirnya bisa jadi salah kalau tidak memperhatikan itu. Itu ya. Oke, ada lagi? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Itu saya kalau diagram Cremona itu saya nggak ngerti tandanya gitu, Pak. Misalnya kan F5 misalnya sekarang kita pakai ke kanan atas. Iya. Terus tiba-tiba di titik yang paling atas itu F5 kita pakai ke kiri bawah. Di bawah. Bawah. Itu tuh dia kan sesuai di gambar tuh ya. Di titik yang paling atas kan dia kan ke kiri bawah. Iya. Tapi dia tuh bakal minus atau enggak, Pak? Itu tuh patokan tandanya saya masih bingung, Pak. Oke, gini ya. Jadi yang pertama kan kita buat dari yang paling awal dulu ya. Dari yang paling awalnya dulu. Sebentar ya, kita cek dari sini lagi. Nah, yang pertama kita gambarkan dari posisi yang gaya-gayanya paling ini dulu ya, paling sedikit dulu ya. Nah, kita lihat di sini di titik A, di penumpunya. Awalnya kan kita lihat semua sistem besar dulu ya, dalam sistem besar dulu. Setelah di sistem besar itu kita dapatkan kan tadi RAV, RAH, dan RBV di sini ya. Kita sudah dapatkan nilai-nilai ini. Nah, kemudian kita lihat ke setiap member-membernya. Nah, member-membernya kan dilihat dari yang batangnya paling sedikit dulu awalnya. Batang paling sedikit itu kan di titik A. Di sini ada 2 batang kan. Di titik batang 1 dan batang 5 gitu kan. Di sini ada juga penjepitnya. Ada penumpunya, sorry. Nah, di sini kita punya penumpunya itu kan RAH dan RAV. Itu kan posisinya pasti ke atas dan ke kiri gitu kan. Nah, ini posisinya itu kan kita ingin menghitung kesetimbangan. Kesetimbangan itu kan berarti harus semuanya 0 gitu. Nah, kalau misalkan dia posisinya ke sini, pada dasarnya kan di titik ini dia mengalami, sebenarnya kan dia mengalami resultan ke sini gitu kan. Harusnya kan ke sini, tapi kan di sini kan tidak ada member kan. Artinya dia harus negatif, harus jadi 0 gitu kan. Kalau misalkan dia resultannya ke sini, tidak ada gaya yang
menolkan gitu kan. Artinya dia masih akan terbang, akan gerak gitu kan, akan gerak kemana-mana gitu. Nah kalau misalkan kita lihat di sini itu kan posisinya harus nol kan. Kalau kita lihat di tegangan Cremona ini harus segi banyak tertutup dari gaya luar dan gaya reaksi secara berurutan. Gaya reaksi ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, tadi kan kalau batangnya seperti ini ya, kan gini. Ini kan. Ketika dia mengalami gaya di sini, F gitu ya, maka si F-nya ini kan akan disebarkan ke segala arah gitu kan, di batang ini. Berarti kalau misalkan kita punya titik A, B, C, D gitu ya. Di titik C ini dia kan sebenarnya kan gayanya akan disebarkan kan. Disebarkan ke sini, disebarkan ke sini, disebarkan ke sini gitu. Nah, karena dia bebannya ke sini, dia punya gaya ke arah A di sini kan, ada C ke sini. Nah, di titik A ini kan dia ada penjepit. Penjepitnya ke sini dan ke sini. Makanya dia akan ada gaya yang harus ini kan harus ada gaya reaksi kan di situ kan. Nah, gaya reaksinya kan kalau misalkan di posisinya ke kiri, berarti di sini gaya reaksinya ke kanan gitu. Di sini juga sama, dia punya gaya, ada gaya ke sini kan. Ada gaya ke bawah, berarti reaksinya ke atas sana gitu. Berarti kalau di member ini, kalau di member A ini, yang kita lihat itu di sini ada RAV, RAH, dan di sini ada F5 gitu kan. Karena ada di batang kelima F5 di sini. Di sini juga ada F1 di situ. Itu yang pertama ya di sini, di titik yang A di sini. Saya hapus dulu semua biar nggak bingung. Nah, jadi kan seperti ini. Dan ada F5, ada F1. Nah, dari sini kan kita bisa buat Cremonanya kan. Nah, kita punya RAV-nya setengah P, RH-nya 2P, RBV-nya kan nanti di 2,5 P kan di kanan ya. Nah, dari sini kan kita buat dulu yang diketahuinya dulu. RAV setengah P, berarti ke atas. Kemudian RAH ke kiri, 2P kan berarti 4 kotak. Nah, F5-nya ini kan harusnya kan memang ke atas sana kan. Di gambarnya ini memang ke arah sana dan memang reaksinya kan pasti ke situ kan gitu. Tapi kalau misalnya kita gambarkan dia posisinya ke sana, ke atas itu gitu. Nanti ketika kita masukkan F1 di sini, akan ke sini kan gitu. Artinya dia tidak menjadi loop yang tertutup, tidak jadi segi yang tertutup di situ. Nah, sekarang bagaimana supaya dia bisa jadi segi yang tertutup? Oh, berarti kalau gitu kita bisa buat F5-nya ini berawanan gitu. Kita buat aja berawanan dulu ke sini ke bawah gitu. Dari sini kita buat lagi, tarik garis lagi. Gitu. Oh, ini titiknya di sini pertemuannya. Berarti di sini F5, di sini F1 gitu. Kita hitung di sini F1-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 2,5 P gitu kan. F5-nya di sini 1 kotak miring gitu kan. Oh, berarti di sini setengah P akar 2 gitu kan. Nah, tapi karena posisi awalnya ini kan harusnya ke atas. Di gambar ini kita buat ke kiri kan, ke bawah kan berawanan gitu. Karena kita gambarnya berawanan dari arah asalnya, makanya kita tulis F5-nya negatif di situ. Nah, di sini F5-nya negatif karena harusnya itu ke atas memang gitu. Tapi kalau kita buat di gambar di Cremonanya ke atas, dia nggak akan bisa jadi loop tertutup di situ. Berarti F5-nya negatif di sini karena kita buat arahnya ke bawah di situ. Nah, itu catatannya. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi yang kedua. Aturan yang keduanya dimulai dari titik yang hanya 2 kan, diketahui. Urutan penggambaran gaya batang harus mengikuti penggambaran pada butir 1. Nah, tadi kan kita dapatkan ya, F5-nya ini kan tadi sudah posisinya ke bawah gitu. Di sini ya. Nah, sekarang kita hitung untuk yang bagian F3 gitu misalkan. F5 yang di titik C yang ketiga gitu, gambar yang ketiga. Yang ini kan nanti saja, ini kayak tadi lah sama ya. Kita ingin lihat gambar yang F5 yang ada di atas di sini, yang ketiga di sini. Nah, tadi kan disebarkan ke segala arah ke sini kan. Yang kalau di titik D ini memang F5-nya ke bawah, F4-nya ke bawah, semuanya ke bawah gitu kan. Nah, pertama kita buat dulu tadi setengah P. Nah, awalnya kan tadi di gambar yang pertama ini kan kita gambarkannya ya. Walaupun ini arahnya ke atas, kita gambarnya kan ke sini arahnya kan ke bawah awalnya. Karena kita buat tadi negatif kan. Kita kan tadi jadi negatif itu karena berlawanan dengan arah yang di sini, yang di gambar yang awal. Nah, posisinya di sini, negatif di sini.
Nah, kemudian ini kan posisinya tadi ya, setengah P akar 2. F4-nya juga sama dari gambar yang sebelumnya, dia ke atas, di situ kan posisinya kan. Posisinya ke atas sama gitu. Jadi nilai F4-nya positif di situ. Tapi kalau di gambar ketiga ini kan arahnya berlawanan dari gambar sebelumnya. Gitu kan. Nah, berarti di gambarnya ini dia arahnya berlawanan gitu. Tapi masalah positif, masalah negatifnya searah karena dia searah dengan ini, gitu kan. Ini tetap jadi positif di situ. Ini kan ke atas juga searah kan. Di sini ke arah atas tuh positif di situ. Tapi kalau di sini dia di sini ke bawah gitu. Kita buat di sini ke bawah. Nah, terus kemudian F5-nya kan di sini ke atas awalnya kan tadi ke bawah. Ya, di awal yang di sini kan ini ke bawah. Kita buat ke bawah gitu kan. Supaya jadi negatif. Nah, di sini supaya jadi dia positif, dia dibalikin arahnya, dibalikan ke atas gitu. F5-nya jadi arahnya berlawanan, kan harus berlawanan karena dia nilainya di sini negatif gitu kan. Kalau ini kan positif. Kalau ini positif, berarti gambarnya dibuat searah. Walaupun sebelumnya ke atas, begitu dia gambarnya ke bawah, kita buat searah ke bawah. Searah dengan ini. Nah, kalau yang F5-nya di awalnya kan di sini hasilnya negatif. Kalau dia hasilnya negatif itu kan berarti harus berlawanan. Jadi kalau misalkan dia posisi di gambar ini ke bawah, berarti di gambar keremonannya harus kebalikannya di situ karena nilai di perhitungan awal tadi kita buat dia negatif di situ kan. Di sini kan kita gambarnya tadi kan jadi berlawanan dengan gambar yang seharusnya di situ kan. Di sini pun sama, jadi harus dikonsisten. Ketika dia gambar di sini ke bawah ya berarti kita karena di sini negatif berarti kebalikannya ke atas di situ. Nah, yang F3 bagaimana? Yang F3 belum diketahui kan. Yang kita ketahui ya 2P akar 2-nya dulu ini. 2P akar 2-nya kan posisinya segini ke kanan bawah kan. Di sini ke kanan bawah. Nah, F3-nya harus tertutup. Berarti kan kalau supaya tertutup dia harus balik lagi ke atas gitu kan. Kalau dia balik lagi ke atas berarti di sini berlawanan lagi dan F3 kan. Berlawanan. Oh, kalau gitu pasti F3-nya jadi nanti negatif di situ. Nah, F3-nya negatif karena berlawanan dengan posisi di awal di sini, posisi gambar ininya. Nanti juga kalau misalkan di gambar berikutnya nanti F3-nya coba kita lihat lagi nanti. Nah, ini bisa cara lain ya supaya gambarnya bentuknya kelihatan bisa juga seperti ini. Nah, sekarang gambar yang keempat. Nah, di sini kan ada F3. F3-nya kan ke atas di sini. Di sini ada RBV, di sini ada F2. Gambar 2 RBV-nya kan sudah diketahui ke atas. F2-nya juga sudah ada kan. F2-nya di awal kita ke kanan gitu kan. Dan dia nilainya positif kan. Ya, nilainya positif kan di sini ke kanan. Berarti karena dia positif tuh ke kanan karena sesuai dengan gambar ini kan. Tapi sekarang F2-nya berlawanan. F2-nya ke kiri di sini. Tapi nilainya positif, berarti dia harus ngikutin posisi ini kan sama. Berarti F2-nya ke kiri gitu. Nah, yang F3 ini, F3 di sini kan ke atas. Sedangkan di sini kan ini ke bawah, tapi kita buat kremona tadi kan ke atas di sini. Karena F3-nya kan di sini negatif. Berarti kalau misalkan dia negatif, di sini posisinya ke atas, berarti negatifnya itu ke bawah gitu kan. Nah, di sini kan tadi F2-nya itu positif karena dia searah. Jadi walaupun dia ke kanan di sini tapi dia positif. Berarti kalau dia di sini ke kiri, berarti positifnya ke kiri gitu kan. Berarti gambarnya jadi ke kiri. F3-nya karena dia negatif, kalau di sini ke atas, berarti jadinya jadi ke bawah, jadi kebalikannya kan. Ke bawah sini gitu. RBV-nya positif kan, 2. Berarti ke atas gitu. Jadi tertutup. Jadi seperti itu. Jadi posisinya itu kita buat gaya-gaya yang sebenarnya memang di sini. Gaya aksi reaksinya kan ada di batang per batangnya. Tapi untuk digambarkan di kremona itu harus menyesuaikan tadi. Kalau misalnya kita buat di sini tadi kan yang pertama ya, di sini kan di sini jadinya di gambarnya itu kan kita buat jadi negatif, jadi di kremonanya ya, di kremonanya kan jadi ke bawah gitu, jadi berlawanan dengan arah ini gitu kan. Jadi yang namanya negatif itu yang berlawanan dengan gambarnya di situ. Jadi kalau misalkan gambarnya di F5 ini ke atas, berarti di titik A ini F5-nya ke bawah, di kremonanya nanti digambar ke bawah. Kalau di sini F5-nya kan di sini ke bawah gitu. Karena dia nilainya sudah diketahuinya negatif, berarti pasti ke arahnya ke arah sebaliknya gitu. Itu Delvin. Jelas nggak? Ya, Pak, mengerti, Pak. Oke. Yang lain jelas ya?
Jadi menyesuaikan dulu. Pertama menyesuaikan dulu sesuai dulu yang gambar yang paling mudah. Nah, setelah dari gambar yang paling mudah itu ketika kita dapatkan berlawanan ya berarti posisi yang lain pasti kita gambar harus berlawanan gitu. Seperti ini kan F4 di sini kan. F4-nya kalau misalkan kita buat kremonanya searah dengan gambar yang di titik 2 gitu. Oh, berarti searah gitu. Ini sama-sama ke atas gitu ya. Nanti yang di F4 ini karena nilainya positif berarti pasti nanti jadinya di gambar berikutnya F4-nya jadi ke bawah gitu karena harus mengikuti gambar yang ini. Kecuali kalau misalkan di gambarnya itu di sini F4 terus kita gambarkan di kremona yang di sini ternyata ke bawah gitu. Berarti kan berlawanan, berarti nilainya bakal negatif. Di sini pun ya sebaliknya, kalau negatifnya dari bawah berarti kan ke atas. Gitu ya. Oke, yang lain? Ada yang ingin diskusikan lagi? Oh, Pak, Pak. permisi izin bertanya. Oke, silakan. Mungkin maaf kalau semisal mungkin kelewat. Ini apa diagram Cremona ini berarti kita murni mencari nilai-nilai dari gaya-gayanya itu menggunakan diagram gambar ya Pak, enggak melalui perhitungan gitu. Ya, kremona ini tidak yang menggunakan perhitungannya hanya mencari RAV, RAH dan RBV-nya. Itu saja yang pakai sigma FY, sigma FX dan sigma moment. Selebihnya itu tidak ada perhitungan menggunakan rumus, jadi langsung digambarkan saja. Untuk kremona seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi yang lain juga nanti untuk kalau misalkan di ujian diminta dengan menggunakan kremona, jangan ada perhitungannya ada, tapi ya hanya untuk sistem yang ini, untuk mencari RAH, RAV dan RBV. Jadi kita lihat satu sistem besarnya, kita pakai rumus seperti ini gitu kan. Sigma FX 90, sigma FY 90, sigma moment 90. Nah, sudah dapat nih RAV, RAH dan RBV. Nah, selebihnya itu sudah menggunakan diagram. Jadi kalau misalkan masih ada yang menggunakan rumus gitu, itu nanti dikurangi gitu walaupun jawabannya benar tidak sesuai dengan ini ya, tidak sesuai dengan instruksi soal gitu. Karena yang diujinya itu di sini adalah cara menggunakan kremonanya. Kalau untuk perhitungannya saya rasa ya semuanya sudah paham ya. Kan pasti sudah bisa juga kan ini kan. Ini kan juga ada caranya kan, cara perhitungan statikanya. Nah, tapi yang dilihat di sini kompetensi yang kami nilai gitu, itu adalah cara menggunakan diagram kremonanya di situ. Pada dasarnya sih sebenarnya kan kita tidak masalah ya mau menggunakan metode apapun selama hasilnya sama ya pasti benar gitu. Tapi tujuannya di kuliah ini bukan untuk mencari benarnya saja, tapi melihat kompetensinya apakah kalian sudah bisa gitu, sudah paham cara menggunakan diagram kremona atau belum di situ. Ya saya nggak masalah. Jadi kalau misalkan bukan berarti kalau nilainya jelek jadi tidak ini gitu ya. Kalau misalkan bukan berarti apa sih maksudnya, kalau saya bisa kok gitu kan, saya bisa tapi menggunakan perhitungan gitu, tapi kalau kremona saya nggak bisa ngitung. Terus ini ya masalahnya bukan masalah bisa atau tidak itunya, cuman yang kami lihat itu kompetensi untuk menggunakan diagram kremonanya di situ ya. Kalau ada soal yang menggunakan kremona ya, jadi nanti kalau di ujian saat menjawab tidak menggunakan kremona ya disalahkan gitu. Bukan berarti salah jawabannya, tapi memang itu bukan kompetensi yang kami cek di situ. Untuk masalah perhitungannya oke lah, kalian bisa gitu, kalian bisa ini, tapi di ujian ini yang dicari ini gitu, yang dicari kremonanya. Jadi walaupun angkanya sama benar tapi caranya beda gitu ya, kami salahkan di situ gitu. Kami berikan nilai 0 di situ karena bukan itu yang dilihatnya, bukan kompetensi menggunakan statikanya, bukan menggunakan rumusnya gitu ya. Jika soalnya instruksinya menggunakan kremona. Tapi kalau misalkan instruksinya tidak ada menggunakan kremona ya bebas-bebas aja mau menggunakan statika, menggunakan metode apapun yang dipahami ya boleh gitu. Tapi kalau misalkan di soalnya hitung menggunakan diagram kremona ya harus menggunakan kremona gitu. Gitu ya. Biasanya kan nanti saat ujian mungkin sudah bengong, panik atau bagaimana, kremonanya blank. Kadang ada waktu di beberapa kelas sebelumnya gitu. Di beberapa kelas sebelumnya akhirnya mereka menggunakan perhitungan statika di situ. Ya bukan masalah bisa atau salahnya, tapi ya jadinya kita kan menilainya ini kremonanya ya gitu. Jadi ya terpaksa kami buat 0 di situ gitu. Gitu ya. Oke, ini siapa lagi nih yang pertama, siapa ini?
Hakim atau Nugraha ya? Silakan salah satu dari dua yang duluan siapa boleh. Haki dulu, Pak. Ya boleh, Haki ya. Iya Pak. Permisi izin bertanya Pak. Berarti misal di ujian nanti boleh pakai kertas streaming gitu ya Pak? Boleh, boleh. Maka dianjurkan menggunakan millimeter block atau kertas kotak-kotak. Dianjurkan sih itu supaya cepat ya. Daripada kita harus buat kotak-kotak dulu gitu ya, lebih baik langsung pakai kertas itu. Gitu. Iya, sama izin bertanya tadi untuk yang apa tadi masih agak lost. Ya. Yang misal sudutnya tuh 30 derajat itu tadi berarti asumsi per kotaknya nanti jadi beda gitu ya Pak? Atau gimana? Kalau kotaknya kan kita buat harus tetap persegi ya. Kotaknya itu persegi. Tapi jadinya kan kalau nanti seperti di sini kan, Maksudnya? ya. Nanti kan kalau misalkan kita buat kalau 30 derajat itu kan berarti nanti akar 3 gitu kan. Kalau akar 3 nanti kotaknya mungkin agak sulitnya ya, bisa jadi nanti bisa berhenti di situ ya, kita nanti membuat apa perbandingan sendiri satu kotaknya berapa gitu kan. Kalau misalkan di sini kan tadi setengah P gitu kan. Nanti kita ya sebenarnya sih bebas-bebas aja sih. Ini kan apa karena bentuknya setengah P 45 derajat gitu kan. Kita buat satu kotaknya setengah P. Tapi nanti bisa saja bikin satu kotaknya mau dibuat P gitu kan, atau misalkan satu kotaknya ini mau P akar 3 gitu kan. Boleh-boleh saja supaya memudahkan gitu ya. Misalkan nanti kan kalau misalkan 30 itu berapa? Misalkan sinus 30 itu kan setengah ya. Setengah gitu kan. Berarti kan setengah itu satu kotak ke sini, dua kotak ke sini gitu kan. Berarti kan katakanlah misalkan F5-nya ya ini. Misalkan F5-nya 30 derajat gitu kan. Berarti kan satu kotak ke sini, satu kotak ke sini gitu. Jadi F5-nya itu kan bakal kayak gini. Nah, posisi F5-nya kan bakal gini kan. Di sini 1, di sini 2 gitu kan. Nah, di sini berarti kan akar 3 gitu kan. Akar ya. Setengah akar 3 gitu ya maksudnya ya. Nah, di sini kan dia akan setengah akar 3 kan. Kalau kita buat ininya ya di sini jadi kali setengah P lagi kan. Kali setengah P gitu. Satu kotaknya kan setengah P, berarti kan ini kan setengah P, ini jadinya P gitu kan. Jadi P ditambah 2P diakarkan gitu kan. Jadi 3P akar gitu kan. Nah, ini kan jadi akar 3P berarti gitu. Kalau sudutnya 30 gitu kan. Ini kan sudutnya berarti 30 kan. Kalau sudutnya 53 gitu misalkan ya. Misalkan sudutnya jadi sinus 37 gitu. Sinus 37 itu kan 0,6 kan. 0,6 itu berarti kan 3/5 gitu. Berarti di sininya 3, di sininya 3, di sininya 5 gitu kan. Nanti berarti kan bentuknya ini kan arah panahnya bakal jadi tidak pas satu kotak ini kan. Kalau misalnya, nah contohnya kan nanti mungkin bisa jadi di sini ke sini gitu kan. Ini kan jadinya 2/5 gitu kan. Misalkan nantinya di situ. Ini kan nanti tinggal dihitung aja pakai trigonometri kalau ini kan. Tinggal berapa nanti dapat F1. Misalkan di sini F1-nya berapa gitu atau F2-nya berapa gitu. Tergantung. Kalau ininya sih tetap ya. Kita mau pakai setengah P boleh atau mau pakai ininya P juga boleh gitu. Tapi persegi. Bukan persegi panjang. Di sini benar ininya P. Di sininya semua sisinya P gitu. Di situ gitu. Atau mau buat setengah P boleh. Mau buat 2P juga boleh. Boleh saja, tidak ada masalah gitu. Cuma nanti kan daripada kepotong-potong, kita buat setengah P-nya yang satu kotaknya itu yang paling kecil gitu supaya gampang menghitungnya. Kalau misalkan kita buat satu kotaknya 2P gitu kan, pas begitu kita dapat P kan setengah, nanggung gitu, nggak enak gambarnya. Gitu saja sih. Jelas ya? Oh iya Pak, sudah jelas Pak. Makasih Pak. Oke, berikutnya tadi Nugraha ya, silakan. Iya Pak, saya Nugraha 1252085. Mau nanya Pak, tadi agak lost yang bagian penentuan F5 itu arahnya kan ke kanan atas. Nah, itu tuh sebenarnya nggak terlalu dipermasalahkan ke kanan atas sama ke kiri bawah, atau emang harus kayak gitu ya Pak? Gara-gara gaya yang dari panah merah itu. Kalau posisi awalnya ini kan harus dari panah merah kan. Dari panah merah yang eksternalnya ini ya, gaya eksternalnya dulu di sini kan.
Karena dia gaya, kalau misalkan gaya eksternalnya kita ganti di sini gitu. Ya sebenarnya kalau F5 sebenarnya nggak masalah ya, sama ke sini juga kan. Ini ke sini, nah yang ini kan ke sini kan. Ini kan gayanya kan yang kita lihat gaya di dalam sistemnya ya, di dalam batangnya kan. Di dalam membernya gitu. Ketika dia diberikan gaya dari luar, batangnya ini bagaimana, apa yang terjadi di batang tadi. Kalau misalkan kita lanjutkan ke pertemuan tadi kan yang tegangan sederhana, batang ini kan mengalami stres gitu. Nah, stresnya itu, tegangannya itu seperti apa di situ dan arahnya kemana gitu kan. Kalau misalkan dia di sini, arahnya ke sini, berarti kan disebarkan kan. Dia ketika dia mengalami tegangan dari satu sistem teras ini gitu kan. Ketika dia mendapatkan gaya eksternal, maka gaya tersebut akan disebarkan ke seluruh bagian member-membernya kan. Berarti kalau misalkan di sini ada 3 member, ada 3 batang, berarti batang ini tiga-tiganya mengalami gaya gitu kan. Mengalami tegangan semua sama. Mengalami tegangan, tegangannya di sini ke bawah, di sini ke sini juga gitu kan, pasti ke bawah kan. Nah, ketika dia di sini, di titik A, di sini kan ini F5 ya, ini F5. F5-nya kan ke bawah di sini, kalau di titik D ke bawah. Ketika dia mengalami tegangan di sini, titik A ini kan dia mengalami gaya seolah-olah gitu. Ini jika ini dijadikan gaya eksternal, ini kan berarti gaya eksternal juga yang memberikan gaya ke sini gitu kan. Ke F5, ke titik A di sini F5-nya. Nah, di sini. Tapi karena di sini itu dia akan memberikan reaksi kan. Akan memberikan reaksi, berarti di A-nya ini sebenarnya dia akan memberikan gaya ke sini gitu kan. Gayanya berlawanan dengan F5 di sini. Nah, untuk kita melihat di sistem yang A, berarti F5-nya ini sebagai F5 yang ke atas gitu kan. Posisinya F5-nya yang posisi F5 yang ke atas, yang di batangnya ini. Bukan F5 yang di titik ini gitu. F5-nya F5 yang di titik A gitu. Makanya F5-nya ini di sini ke atas di situ. Di batangnya ya, di sepanjang batangnya. Kalau misalkan kita lihat contoh soal ya, mungkin ya, coba kita lihat dulu. Kalau misalkan di sini ya. Nah, contoh yang ini ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, di titik F ini, ya ketika dia mendapatkan gaya ke sini, berarti kan 2P-nya ke sini. Nah, ke bawah sini ya, kanan bawah ini. Nah, di titik F ini dia akan mengalami ke sini kan. Di sini F8, di sini F7. Nah, di titik A ini, sama ya, ini arah kalau reaksi dari penjepit kan sama ya, tetap ya, seperti ini. Di sini RAV, di sini ini RAH, ini RAV gitu ya. Nah, di titik ini kan yang dihitung yang di batang-batangnya kan. Ya kalau ingin mudahnya kan langsung aja, berarti kalau dari sini pasti dia ini ke atas di sini. Karena berlawanan di sini kan berarti ini F7. F6-nya ini di sini ke sini F6. Di sini F1 ke sini. Nanti kalau di P di sini, di titik C ini F1-nya ke sini gitu kan. Karena saling menghilangkan kan pada dasarnya kan. Ini F5-nya ke atas sini F5. Yang di E di sini F5-nya pasti ke bawah gitu kan. Ini F5. Yang di sini kan jadi di sini F6 gitu. Ini F6-nya kan sama tapi berlawanan jadinya. Ini juga sama kan di sini F4. Di sini juga F4 gitu. Tapi kalau di titik B F4-nya ini ke atas, kalau di titik E F4-nya ini ke bawah gitu. Ya kayak juga sama di sini kan. Di sini juga pasti nanti akan ada ke sini F8 di sini. Terus di sini juga ada F9. Nanti F9 di titik D juga ada tapi ke sini gitu. F9. Yang di sini. Jadi langsung dibuatnya seperti itu. Di titik-titiknya ini langsung kalau ingin mudahnya ya gitu langsung aja dibuat. Berarti gaya-gayanya kan pasti ke situ gitu. Dan di situ pasti nanti arah muncul yang berlawanannya ke arah sebaliknya supaya jadi 0 gitu kan. Karena kan ini statika kan. Jadi kalau di sini F7 habis kan sebenarnya habis. Ini F6 juga kan sebenarnya habis juga gitu kan. F1-nya juga sebenarnya habis gitu kan. Jadi semuanya sebenarnya habis gitu. Di setiap membernya itu sebenarnya saling menghilangkan gitu kan. Mungkin nanti sisanya ya yang dari sini, dari gaya eksternal ini ditahan oleh ini dan ini gitu. Tapi di setiap member-membernya pada dasarnya kan gayanya saling menghilangkan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada tapi kan kita bisa hitung di situ. Gitu. Oke, berikutnya Oke, tadi Pak. siapa lagi ya? Oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke. Silakan ini siapa duluan nih? Hausan atau Afrahal apa sih? Panggilannya apa ini? Mungkin saya dulu, Pak. Iya, Pak. Saya panggilannya Zaki, Pak. Zaki ya, Zaki. Oke, silakan. Iya. Ini Pak, saya izin bertanya mengenai ini tadi kan ada gaya yang bernilai negatif ya Pak. Nah itu Ya. untuk penentuan apakah dia mengalami gaya tekan atau gaya tarik bagaimana Pak?
Ya itu dari nilainya tadi itu sebenarnya. Kalau misalkan dia negatif, itu sebenarnya mengalami gaya tekan. Kalau positif gaya tarik. Makanya tadi seperti tadi di soal yang tadi ya, yang F5 ini, di soal yang sebelumnya tadi kan, di contoh soal yang di sini ya. Di sini kan F5-nya kan tadi didapatkan nilainya negatif gitu kan. Nah, artinya di yang F5 tadi, di batang F5 itu dia mengalami tegangan tekan sebenarnya. Nah, di sini berarti yang mengalami tekan itu di F5 dan di F3. Selebihnya itu di sini mengalami tension. Di sini tension, ini tension, ini tension. Nah, yang negatif ini dia mengalami compression. F3 juga sama, di sini compression juga. Compression di situ. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, di posisi awalnya ya. Kalau misalkan kita lihat di sini. Nah, yang di sini kan dia ditekan. Jadi ternyata F3 dan F5 ini di sini tuh dia mengalami tegangan tekan. Sementara yang lain itu di sini mengalami tegangan tarik. Kalau yang positif itu nilainya. Tadi F1 ini dia mengalami tarik di sini. Yang ini juga sebenarnya semua yang selain tadi yang negatif itu sebenarnya mengalami beban tarik di situ. Sementara yang beban tekan itu hanya di F5 dan di F3. Ternyata seperti itu. Gitu. Untuk penentuan tekan atau compressionnya. Jadi dari nilai negatif itu sebenarnya menunjukkan apa yang dialami member tersebut di situ. Makanya ketika kita hitung beban kritisnya, ya, yang di beban kritis itu di sini kan hasilnya kan ternyata di titik F3 kan. Karena gayanya memang harus gaya yang paling besar tuh di sini kan. Hasil dari perhitungan tadi Cremona itu kan yang paling besar tuh F3 ya. 2,5 P akar 2 kan. Yang lainnya kan paling setengah P akar 2 atau 2P gitu kan. Ini kalau dihitung semua kan ini yang paling besar di F3 ini. Nah, di sini itu dia mengalami gaya yang paling besar dan gayanya minus, gayanya tekanan di sini. Dia kan ditekan kan di sini kan. Nah, ini gitu. Nah, makanya dihitung di situ. Dan di sini nanti kan ketahuan di sini. Hasilnya dia tekan di situ gitu. Gitu ya, Zaki ya. Baik, Pak. Menjawab, terima kasih. Oke. Tadi siapa satu lagi? Mana tadi tuh? Siapa? Hausan ya? Pak. Perkenalkan Hausan 1252070. Oke. Saya izin bertanya Pak, saya tadi agak miss di yang penggunaan Cremona di ujian nanti. Itu kan katanya tidak perlu menghitung F-nya Pak. Tapi kita perlu tahu F-nya itu berapa untuk membentuk kayak kotak-kotaknya itu. Berarti itu apakah F-nya benar-benar tidak dihitung atau hitungnya di kertas lain gitu maksudnya Pak? Untuk F-nya itu sebenarnya kalau sebentar ya. Di pertanyaannya kan di sini di F ininya ya maksudnya ya. Seperti sebentar kemana ya. Nah, yang ini ya. Misalkan F atau misalkan katakanlah bukan F ya, misalkan diketahuinya ini 2P akar 2 gitu kan. Nah, P-nya nggak perlu dihitung, karena kan kalau tidak diketahui ya nggak apa-apa. Kalau misalkan diketahui P-nya sama dengan sekian ya bisa dihitung gitu. Maksudnya itu ketika kita mendapatkan soal seperti ini, misalkan 2P akar 2 gitu ya, atau ini aja. Ini misalkan di soalnya seperti ini, 2P akar 2 gitu. Hitung setiap gaya di setiap titik dengan menggunakan diagram Cremona, misalkan seperti itu ya. Nah, kan Cremona itu harus ada nilai awal yang ininya dulu ya. Tidak bisa kan kita langsung gambar saja gitu, karena kan semua variabelnya di sini cuma satu variabel di sini 2P akar 2 aja gitu. Artinya kan misalkan di sini ada P atau di sini ada P gitu. Nah, selebihnya kan kita tidak tahu. Nah, yang pertama itu kan kita lihat satu sistem ini dulu kan, satu sistem terasnya ini. Nah, kalau kita lihat di sini penjepitnya, berarti kan dia di sini ada ke sini dan ada ke sini gitu kan. Kalau di sini dia hanya ada ke atas aja gitu kan. Ke kanannya tidak ada gitu kan. Ya, ini kenapa ini ke kiri, karena di sini posisinya kan ke kanan. Supaya menahan berarti kan berlawanan ke sini ke kiri gitu kan. Kan penjepit segitiga ini penjepit engsel kan. Penjepit engsel itu kan dia bisa menahan gaya vertikal dan gaya horizontal gitu kan. Berarti kalau misalkan gayanya di sini ke bawah, berarti dia kebalikannya ke atas gitu kan, supaya ditahan kan.
Kalau ini ke kanan, dia ke kiri gitu. Kalau penumpunya roll ini, dia hanya menahan ke atas gitu kan. Tapi kan dia masih bisa geser. Kalau misalnya kita berikan gaya ke sini, dia masih bisa bergerak ke sini gitu. Karena dia tidak ditahan di sini. Di penumpu ini kan tidak ditahan. Jadi kalau kita dorong sebenarnya dia bisa gerak gitu. Gerak horizontalnya masih bisa. Tapi kalau vertikalnya nggak bisa karena ditahan di situ. Kalau penumpunya penumpu engsel seperti ini, kita dorong kemanapun dia akan tetap diam gitu. Karena ketika dia berikan gaya ke sini, gaya ke kanan gitu kan komponennya, dia akan memberikan gaya reaksi di situ. Gaya reaksinya berlawanan dengan ini gitu. Makanya kalau segitiga ada ke atas, ada ke kiri gitu. Beda lagi kalau misalkan ininya ke sini gini ya. Berarti di sini ada ke atas, ada ke kanan gitu. Tergantung dengan arah gayanya di mana gitu ya. Nah, berarti kan di sini ada RAH dan ada RAV. Di sini juga sama ada RBV. Nah, yang ini yang digunakan pakai perhitungan dulu. Dari sini kita pakai sigma fx sama dengan 0. Berarti di sini ada komponen ini gitu kan. Komponen yang horizontalnya gitu kan. Kalau misalkan di sini 45 berarti kan 2p akar 2 cos 45 gitu kan. Dikurangi dengan RAH di sini. RAH sama dengan 0. Dari situ kita bisa dapatkan RAH-nya kan. Kita bisa dapat angkanya. Kemudian yang RAV-nya sama. Dari sini kan dari sigma FY sama dengan 0. Sigma FY-nya di sini ada 2P akar 2 sinus ya, sinus 45 gitu kan. Dikurangi RAV, dikurangi RBV, kan ada 2 kan yang ke atasnya. Sama dengan 0. Nah, tapi kan di sini salah satunya belum diketahui kan. Berarti harus dicari. Kita bisa pakai lagi sigma momen dulu kan untuk bisa dapatkan itu. Sigma momen sama dengan 0, kita buat ininya di A misalkan gitu. Ini kan misalkan ini lambda, ini lambda, ini lambda, berarti kan 2 lambda. Berarti di sini 2 lambda dikali RBV, ini minus gitu kan. Ditambah lagi dengan di sini yang ini gitu kan. Misalkan 2P akar 2 sinus 45 dikalikan lambda gitu kan, dikali lambda. Nah, di sini kan nanti kita bisa dapat RBV-nya. RBV-nya sebenarnya berapa? RBV-nya balikin lagi ke sini, kita dapat RAV. Jadi kita dapat RAH, RAV, RBV. Nah, ini untuk perhitungannya. Setelah kita dapat 3 ini, kalau kita ingin cari di titik A, misalkan di sini ada F1, misalkan di sini F2, nah itu harus menggunakan Cremona. Baru digambarkan dengan menggunakan tadi yang kotak-kotak tadi. Gitu. Kita buat kotak, misalkan di sini pingin kotaknya P, misalkan gitu. Ya udah tinggal digambarkan saja tadi dari sini RAH dulu kan, berarti RAH-nya ke sini sekian P, terus ada RBV-nya, RAV-nya misalkan ke atas sekian P gitu. Nah, terus selanjutnya F1-nya kemana, F2-nya kemana gitu. Bisa jadi supaya kembali ke situ. Nah itu tinggal digambarkan pakai kotak, pakai Cremona di situ. Berarti kan tadi kan seperti ini gitu kan, RAV ke atas, terus RAH-nya ke kiri gitu. F1-nya kan kalau ke atas, F2-nya ke kanan gitu kan. Ke atas ke kanan nggak bisa. Oh, berarti F1-nya pasti ke bawah gitu. F2-nya ke sini gitu. Itu tinggal digambarkan semua. Jadi yang menggunakan perhitungan itu hanya mencari RAH, RAV, dan RBV dari sistem yang besarnya, dari satu sistem trust ini yang besar. Untuk per membernya, kita pakai Cremona di situ. Kita pakai gambar saja, sudah tidak menggunakan perhitungan rumus di situ. Gitu ya. Berarti izin bertanya lagi dikit Pak, itu tinggal memperlihatkan sudutnya terus dibuat saja langsung gambar itu ya Pak, nggak perlu dalam bentuk F1 sama dengan berapa P gitu Pak? Nggak usah, kalau memang ini kalau ditanyakannya misal dalam itu langsung aja. Misalkan P, ya kalau sudut kan bisa dihitung ya. Kalau misalkan sinus 53 gitu kan 0,6 ya tulis aja 0,6 P gitu kan. 0,6 P atau sekian P, atau kan nanti kan bisa dihitung dari kotaknya sebenarnya kan. Kan kalau sudah digambarkan itu kan nanti kita nggak tahu kotaknya itu berapa gitu kan. Seperti tadi kan ini kan, nah yang di sini kan ini kita awalnya kan kita nggak tahu F1-nya berapa sih besarnya, F5 kan berapa besarnya kan kita awalnya nggak tahu. Kita kan asalnya ini tinggal gambar aja gitu. Sepanjang sini, terus yang ini juga F1 panjangnya sepanjang apapun aja. Cuma karena ternyata dia berpotongan di sini, oh ternyata F5 itu dia memotong satu kotak di diagonalnya gitu kan. Berarti kalau misalkan di sini satu kotaknya setengah P, ini setengah P gitu. Berarti F5-nya kan tinggal setengah P ditambah setengah P kuadrat gitu kan.
Oh, berarti di sini setengah P akar 2 gitu kan nilainya. Yang F1-nya kan kita nggak tahu ini besarnya berapa. Nah, dihitungnya dari kotaknya aja 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 kotak. Satu kotaknya setengah P, berarti PF1-nya 2,5 P gitu kan. 2,5 P. Ya nanti kalau sudutnya beda kan seperti tadi. Ternyata misalkan setelah kita gambar gitu, perpotongannya ini nggak pas di satu kotak gitu. Misalkan perpotongannya ini ya di 2 kotak gitu. Nah, misalkan dia di sini gitu. Di sini. Berarti kan kalau F1-nya di sini jadi 6P kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Oh, berarti F1-nya 6P kali setengah berarti 3P kan gitu F1-nya. Kalau F5-nya di sini posisinya diagonal tapi ke bawahnya satu, ininya 2 gitu kan. Oh, di sininya setengah P, di sininya 1P gitu kan. Berarti berarti F5-nya dihitung ya akar dari setengah P kuadrat ditambah P kuadrat gitu kan. Nanti hasilnya jadi berapa di sini? Nah, ini gitu. Ini kan jadinya kan agak susah gitu. Kalau kita hitung, ini kan angkanya jadi sepersekian P gitu kan. Ya nggak masalah. Misalkan seper akar 3 atau seper akar 3P gitu-gitu ya. Tinggal tulis aja gitu. Gitu ya, Husan. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, tadi siapa lagi? Oh, Pak izin bertanya. Ya, Untuk yang slide terakhir tadi itu kan ada satu engsel yang hanya 2 gaya kan Pak. Nah itu Ya. kalau misal dibuat diagram Cremona itu kan minimal harus 3 gaya nggak sih Pak atau gimana Pak? Slide terakhir yang ini ya? Yang bukan yang paling terakhir. Oh, paling terakhir tadi ya. Nah itu. Yang ini ya? Iya Pak. Oke. Nah itu kan yang di kanan yang kanan atas itu kan engselnya itu kan hanya 2 gaya kan Pak. Nah itu kalau misal dibuat diagram Cremona bagaimana Pak? Nah ya ini bisa dilihat nanti kan sebenarnya ini kan sebenarnya kalau setelah digambarkan di Cremona atau sebenarnya kelihatan gitu kan sebenarnya ini F9 ini kan nilainya 0 gitu. Dia tidak mendapatkan gaya apapun sebenarnya, jadi batang ini tuh ya tidak ada ininya gitu, tidak mendapatkan gaya apapun gitu di Cremona ya nggak usah digambarkan karena kan 0. F9-nya kan 0 kan. Nanti F3-nya juga sama gitu ya. Iya baik Pak. Makasih Pak. Jadi sebenarnya digambarkan di sini itu setelah dilihat ya gitu. Ternyata di sini wah, di sini cuma 2 titik gitu. Tapi 2 titiknya pun sebenarnya kan 0 gitu. Jadi ya udah nggak usah digambarkan aja. Nanti tinggal tulis aja F9 sama dengan 0, F3 sama dengan 0 gitu. Nggak usah digambar Cremona nggak apa-apa gitu. Tapi tetap dituliskan karena kan kita misalkan pertanyaannya harus di semua kan. Di F1 hitung F1 sampai F9 gitu ya, tulis aja F9 0, F3 0, nanti F1 berapa P gitu kan, sekian P, atau misalkan kalau diketahui angkanya tinggal diubah ke angkanya berapa gitu dan seterusnya. Oke, gitu ya. Oke, Noval silakan. Halo Pak, Noval lagi. Ya. Berarti kalau di kasus yang kedua ini sebaiknya kita mulainya di F ya Pak, baru yang ke A gitu. Ya, sebaiknya di F2 aja, nggak apa-apa. Kalau diketahui semuanya ya. Bisa juga, sebenarnya ini kan cuma 2 batang kan. Jadi kan pokoknya dibuatnya itu yang dari 2 batang dulu, dari 2 batang paling mudah dulu. Baru nanti ke yang 3. Setelah ke yang 3, baru ke yang 3 lagi. Baru yang 3 lagi, baru ini terakhir gitu. Biasanya sih seperti itu, supaya memudahkan gitu. Jadi memang di sini nanti tinggal hitung aja dulu yang F. Misalkan kita dapat kan 2P akar 2-nya ke situ gitu kan. Oh ini 2P akar 2, berarti kan misalkan kalau misalkan kotaknya P gitu ya, berarti kan ini 2 kotak gitu kan. Ya, ini 2 kotak, ini ke sini P akar 2. Kemudian nanti misalkan F-nya ini ke sini, ini ke sini gitu kan. Kalau supaya tertutup kemana nih? Berarti yang F8-nya berarti negatif gitu kan ke sini. F7-nya juga berarti negatif juga gitu kan. Berarti nanti jadi misalkan F7-nya sama dengan misalkan ya, ini minus 2P misalkan gitu. F8-nya juga sama dengan ternyata minus 2P gitu. Nah, ini kan dapat, berarti nanti di sini kan sudah ada gitu gambar berikutnya. Di sini berarti nanti kita gambar lagi, kotak lagi gitu kan. Kotak lagi, nanti misalkan RAV-nya ke sana, ini ke sini. Terus tadi F7-nya kan harusnya ke atas gitu, tapi karena di sini negatif berarti dia aku gambar ke bawah gitu. Terus nanti berarti F6-nya kalau misalkan sama ke sini terus nanti gitu gambarnya. Terus nanti gambar lagi yang di sini gitu kan. F1-nya kemana, ini kan negatif. Kalau misalkan F1-nya di sini hasilnya positif gitu kan, berarti nanti di titik C ini F1
P-nya ke bawah, F1 ke sini. Nanti kan berarti ada lagi FC-nya ke atas, F5 terus ini ke sini gitu. Nanti baru ke sini, baru ke atas. Itu yang paling susah, yang ini belakangan nggak apa-apa gitu. Itu ya. Oke Pak, makasih banyak Pak. Oke ya, gitu ya. Sekarang jam berapa ini? Oh, udah jam 9 ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Mungkin ini ada rekamannya, jadi silakan diputar lagi kalau masih belum jelas. Nanti saya upload ya. Untuk pertemuan hari ini nanti saya upload di EduNext. Silakan diputar-putar lagi selama ujian. Kalau misalkan nanti pas mau latihan lupa gitu kan, bagaimana ininya rekamannya diputar lagi, silakan. Mungkin itu saja ya. Untuk Cremona saya kira sudah jelas ya. Kalau misalkan memang kurang jelas nanti diputar lagi saja atau didiskusikan juga dengan teman yang lain. Tadi kan sudah banyak juga yang bertanya dan sudah jelas ya. Mudah-mudahan jelas dan dapat dipahami. Mungkin itu ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk